dapat jawabannya itu, dan kembali sama yang dibilang Tante MI, dia memohon sama bapaknya. Berarti Yesus itu adalah Tuhan yang punya Bapa dan punya Tuhan gitu. Iya. Berarti Tuhan abang ada berapa? Bagi kami itu ada Tritunggal. Nah, Tritunggal itu apa maksudnya menurut abang? Allah, Bapa, Anak. Ada berapa itu Tuhan abang? Tiga, jadi tiga dia mereka. Tapi prosesnya satu, pelaksanaan satu. Salah abang, bukan proses yang satu. Dalam Tritunggal ajaran Athanasius, ajaran Tertullianus di abad kedua, Tritunggal itu yang satu adalah katanya esensi atau esensi substansinya. Yang tiga adalah personanya. Tapi itu bukan ajaran Yesus, tapi itu ajaran Tertullianus di abad kedua. Nggak ada kaitannya dengan Yesus. Jadi abang ini bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Tertullianus. Tertullianus ini mantan penyembah pagan bang. Nama ajarannya adalah Triad Capitoline. Triad Capitoline ini adalah Tuhan tiga bang. Tuhan tiga, ada Dewa Jupiter. Lalu ajaran itu dibawa oleh Tertullianus kepada teman-teman Kristen dan diikuti. Abang coba kalau nggak percaya cari aja. Yang pertama sekali mengajarkan Tritunggal itu adalah Tertullianus namanya. Mantan penyembah dewa-dewa pagan, bukan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan itu Tritunggal, tidak pernah. Jadi abang ini bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Tuhannya orang Yahudi itu cuma satu, bukan Tritunggal. Musa tidak mengajarkan Tuhan Tritunggal, Daud tidak mengajarkan Tuhan Tritunggal. Jadi berpikirlah ulang abangku ya. Abang saya lihat orang yang merenung. Kalau abang mencarikan jawaban untuk membenarkan yang tidak benar, abang tidak jujur terhadap diri sendiri. Saya sudah tunjukkan kepada abang ayatnya secara tertulis. Tidak ada yang dapat melihat Tuhan, dapat hidup. Keluaran pasal 33 nomor 20. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Hari ini abang terang-terangan mengatakan, kalau seandainya aku hidup sejaman dengan Yesus, gak kutolongin dia. Maka pertanyaan saya, mengasihi Yesus atau tidak abang pada waktu itu? Dalam Yohanes yang abang baca, Yohanes 8:37-44, kata Yesus apa? Kalau bapakmu adalah Allah, kalau bapakmu adalah Abraham, kamu pasti mengasihi aku. Ya benar. Tapi saya keturunan Abraham, tidak taat sama Allah. Bapak yang dipercaya si Abraham. Saya menyeleweng dari ajaran Abraham. Di mana Abraham mengajarkan kalau ada Tuhan mati untuk menghapus dosa itu? Abraham tidak pernah bang. Makanya Yesus berkata, Abraham tidak akan melakukan hal itu. Karena yang namanya para nabi-nabi itu memuliakan nabi setelahnya. Karena mereka sudah tahu akan muncul nabi. Makanya ada nubuatan. Tapi abang adalah orang yang demi agama abang, demi doktrin gereja abang yang abang dapat dari kecil, abang tidak berpikir lagi bicara bahwa abang akan ikut membantu Yesus disalibkan, bahkan membiarkan dia berteriak di tiang salib. Beda bang kalau ada saya di situ bang. Kalau ada saya di situ, apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan Yesus, saya akan selamatkan. Karena saya adalah orang yang mengasihi Yesus dengan betul-betul mengasihi, tidak hanya omong-omong. Pasti saya akan bantu dia. Nah sementara abang adalah orang yang ngakunya sayang sama Yesus, cinta sama Yesus, penyembah Yesus, tapi malah berada pada saat Yesus disalib akan membiarkan dia menderita. Jadi siapa yang betul-betul mencintai Yesus menurut abang dari ilustrasi yang kita sebutkan? Coba jujur. Siapa yang betul-betul mencintai Yesus? Ya dari pembicaraan kakak, ya kakak. Nah kalau begitu, kenapa abang mengatakan abang benar? Jelas abang akui kalau saya yang lebih menyayangi dan mencintai Yesus. Tapi abang menampakkan konon katanya di bibir, saya menyayangi Yesus, tapi perbuatan malah membiarkan dia mati konyol. Kenapa abang lebih bisa dikatakan masuk surga ketimbang saya? Kata Yesus apa? Abang baca Matius pasal 7 nomor 15-21. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi tapi dia yang mengikuti perintah Allah Bapa. Allah Bapa perintahkan menyalibkan Yesus nggak? Matius berapa tadi? Matius 7? Matius pasal 7 nomor 15-21. Abang sudah jujur sekali loh bang.
Tiga pertanyaan saya abang jawab jujur. Pertanyaan pertama, abang akui orang benar itu tidak boleh disalib, tidak boleh dihukum. Tapi demi doktrin abang ingkari akal abang, abang ingkari rasional abang. Abang bilang, ya kalau Yesus tidak apa-apa, itu adil namanya kalau Yesus yang dihukum. Inilah bahayanya doktrin agama bang. Doktrin agama abang menghilangkan akal abang dan menghilangkan empati abang. Rasa prihatin hati nurani abang hilang seketika gara-gara ajaran agama abang. Maka mustahil ajaran agama abang ini dari Tuhan yang benar. Karena ketika ajaran abang ini abang terapkan, membuat abang menjadi orang psikopat. Di satu sisi mengatakan sayang kepada Yesus, di satu sisi menikmati kematian Yesus, psikopat. Di satu sisi katanya mencintai Yesus, mengasihi Yesus, tapi di satu sisi tidak akan pernah membantu Yesus kalau dia menderita. Inilah bertentangan bang. Semoga abang renungkan ini setelah abang ngobrol dengan saya. Saya tidak paksa abang untuk masuk Islam. Jangan masuk Islam dulu. Kalau perlu, tidak perlu abang masuk Islam. Kenapa? Karena Islam itu nanti abang akan cari sendiri kalau abang sudah berakal. Islam mengajarkan apa? Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalibkan. Karena dia orang yang dekat dengan Allah, tentu Allah mengasihinya dengan cara apa? Diselamatkan dia naik ke langit kedua. Dia tidak dihinakan, disucikan dari orang-orang kafir. Nanti dia turun kembali untuk mengakui siapa dirinya sebenarnya. Dan itu pun diakui oleh orang Kristen. Tidak masalah abang jadi Kristen. Tapi abangku sayang sekali. Sayang sekali abang. Ya, silakan bang. Pertama saya bilang maaf. Sejak tadi saya mulai ngomong, satu kata pun saya nggak ngertiin tentang agama Islam. Nanti saya ajarkan. Maaf, mungkin saya nggak terima. Oke lah, enggak apa-apa ya. Saya tidak akan mengajarkan kepada abang Islam, tapi saya akan membantu abang untuk menunjukkan abang ini berakal, punya hati atau tidak ya. Gak apa-apa, saya tidak akan ajarkan abang Islam. Karena saya sudah bilang dari tadi bahwa Islam itu agama pilihan. Orang berakal pasti akan memilih Islam. Tapi selagi akalnya masih tidak jalan, abang membuktikan kepada saya tadi. Di satu sisi abang bilang, betul, kalau ilustrasinya kakak yang lebih sayang sama Yesus. Tapi abang bilang abang yang benar. Betul kata abang tadi, bahwa memang orang benar tidak mungkin dihukum. Amsal 21:18, coba abang baca. Amsal pasal 21 nomor 18. Pelan-pelan saja kita, santai aja. Sebenarnya sih baterai apiku udah 10% lagi. Oke, bisa disambung besok-besok. Pokoknya abang naik ke sini tiap hari. Saya tidak mau merendahkan abang, karena abang adalah orang yang tidak menghujat. Doktrin agama abang kami tidak akan menghinakan. Nah, tapi ayolah berpikirlah ulang, apa betul seperti itu? Saya sudah tunjukkan ayat di mana Yesus berkata, yang menginginkan kematiannya, kan saya kasih tema ajaran iblis tadi. Iya. Siapa yang menginginkan kematian Yesus itu adalah iblis. Sedangkan yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis bapaknya, apalagi yang menikmati setiap tahun dan berbahagia ketika Yesus mati, itu lebih iblis daripada iblis. Astagfirullahalazim, ya Allah. Semoga Allah berikan abang hidayah. Saya percaya kok. Seperti Kang Chan bilang tadi siang ke saya, kami memang tahu kalian yang menolak tidak akan pernah beriman. Al-Quran bilang begitu. Barang siapa yang menutup dirinya, dia tidak akan beriman. Allah bilang begitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Tapi saya percaya hari ini abang tidak sadar. Semoga Allah izinkan abang mengingat kembali perkataan kita berdua di Komal ini, bahwa abang sudah mengakui kebenaran bahwa tidak mungkin orang benar dihukum. Tapi karena abang adalah Kristen, karena doktrin yang abang terima dari kecil, abang ingkari itu seketika. Lalu abang bilang, oh iya, kalau Yesus tidak apa-apa dihukum walaupun dia orang benar. Begitu juga ketika abang bilang, memang dari ilustrasi yang saya sampaikan, saya lebih mengasihi Yesus. Tapi abang bahkan lebih kejam. Orang yang membiarkan orang lain tersiksa, itu orang terkejam bang. Kalau dia mampu membantu dan dia tidak mau membantu, itu sama saja dengan pelaku kejahatan. Abang sudah akui itu. Tapi karena abang Kristen, abang terpaksa mengingkari akal abang, mengingkari hati nurani abang. Inilah kenapa saya katakan doktrin membunuh akal sehat dan menghilangkan
empati atau kebaikan di hati kita. Dan mustahil ajaran ini dari Tuhan. Tidak mungkin Tuhan memberikan ajaran yang membuat abang sebaik ini kehilangan akal sehatnya sampai-sampai percaya orang benar boleh dihukum demi menyelamatkan orang salah. Abang yang sebaik ini sampai-sampai tidak punya hati nurani, bahkan rela membiarkan Yesus mati di tiang salib karena tahu bahwa Yesus akan mengampuni dosa abang dengan kematiannya. Padahal Tuhan di Perjanjian Lama berkali-kali mengatakan, sungguh suatu kejijikan bagi Tuhan Perjanjian Lama melihat penumpahan darah manusia. Tapi Tuhan yang sama abang tuduh mengizinkan darah anaknya yang tunggal yaitu Yesus tertumpah untuk menyelamatkan para penjahat. Astagfirullahaladzim. Saya berharap kepada Allah saja untuk mengizinkan abang terbuka kepikirannya, terbuka hati nuraninya untuk mencari kebenaran, karena saya sudah tunjukkan kepada abang. Abang sendiri mengakui abang tidak benar. Berpikirlah abangku. Saya tidak mau maksa abang ikut seperti yang saya pikirkan, enggak. Tapi ketika abang membantah, bukan ajaran Yesus yang abang bawa. Saya membawa ajaran Yesus kepada abang. Matius 7 nomor 15-21. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan dikatakan oleh Yesus, orang yang bernubuat dengan nama Yesus, orang yang mengusir setan dengan nama Yesus. Kata Yesus apa? Enyahlah kalian pelaku kejahatan. Abang jahat. Abang membiarkan Yesus mati di salib. Abang jahat. Abang menikmati kematian Yesus. Abang jahat. Makanya Yesus berkata, enyahlah daripadaku kalian pelaku kejahatan. Tapi umat Islam tidak pernah menginginkan kematian Yesus dan tidak mendoakan kematian Yesus, tidak merayakan kematian Yesus. Karena kami tahu Allah yang maha baik itu pasti menyelamatkan Nabi yang dikasihinya, yaitu Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Seperti itu abangku. Silakan, apa yang mau abang sampaikan lagi? Oke. Terima kasih atas penjelasan kakak dan kawan-kawan yang hadir, yang live di sini, tak menghujat saya dan tidak meremehkan saya. Tapi terima kasih juga sama penonton, 200 orang penonton. Banyak yang bilang 2000. begini. Oh 2000 orang. 2000 orang menonton. Banyak yang menghujat sebenarnya. Tapi minta maaf, kalau memang itu benar yang Anda pertanggungjawaban, yang Anda penting, ada banyak itu saya baca tadi, banyak penting. Kalau memang benar, mudah-mudahan iman dan kepercayaan Anda kepada siapapun, mudah-mudahan sama yang dibilang kakak ini tadi, kita ini orang percaya. Saya orang Kristen, saya yang dicontohkan satu. Saya orang Kristen, saya memuji Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah Tuhanku. Saya Abang, melihat. tunggu. Abang Orang Yahudi kan memang di haram kitab kan? Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 4. Ya, haram kan? Berarti bukan makanan kan? Ya binatang yang Jadi jangan kau binatang paksakan. yang Kalaupun kita berkuku belah, ikuti tidak kalau memamamia. kita ikuti maumu seolah itu makanan, semua makanan itu haram. berarti Ya, babi tidak termasuk tetapi karena Yesus menyatakan, bagi mereka babi pada waktu tidak itu termasuk makanan bagi mereka. Yesus tampil menyatakan bahwa ini sudah beralih sistemnya. Gitu. Bang, Makanya oke, Pak di Pendeta, ngotot di ayat yang bentar, ke-19, dia tidak lihat ayat yang ke-18. Maka Pak jawabnya Pendeta. Yesus berkata nih, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan? Segala sesuatu yang masuk, Itulah yang kamu Ya, tidak pahami. yang masuk ke maksudnya dalam berarti. seseorang. Mengerti nggak yang saya maksud? Apakah bagi yang ada di masa itu, yang namanya babi itu termasuk kategori makanan oleh mereka? Kan semua makanan, kan semua makanan. Ya makanya kan orang Yahudi tidak bisa menerima Yesus pada waktu itu. Sekarang, Kenapa? Karena mereka sekarang tidak dalil menyadari itu, bahwa dalil kehadiran itu, Yesus pada waktu itu sekarang dalil sudah itu masuk dimunculkan, pada satu masa peralihan. disampaikan buat siapa? Dalil itu dimunculkan untuk disampaikan kepada siapa? Saya mau tanya. Yang mana? Yang dalil tadi, yang kamu bawa itu, Ya, tentang semua ya. makanan itu disampaikan Oke. buat siapa? Buat siapa? Itu Apakah untuk orang percakapan. Yahudi yang saat itu atau kalian Kristen-Kristen? Itu percakapan antara Yesus Kristus Nah, dan sudah orang clear. Yahudi
Kalau kau sebut itu Oke, perkara, orang-orang Yahudi. Makanya Yesus Oke. mempertegas. Makanya tadi kan temanya itu ialah Oten ikut Paulus atau ikut Yesus. nah di sini ternyata terbongkarnya Yesus kamu sendiri tuh mengajarkan tertangkap di situ. bahwa semua Tertangkap kau di makanan sini. halal. Iya, Gitu. pertanyaan saya sederhana loh. Apakah daging babi atau makanan yang dari daging babi di saat bagi orang Yahudi di saat itu, saat narasi itu dimunculkan, dalil itu ada, itu kategori babi itu termasuk dikategorikan sebagai makanan atau bukan bagi mereka? Kan bukan kan? Itu Tidak makanan termasuk yang makanan. haram bagi mereka. Itu makanan yang haram bagi mereka. Iya, artinya Tetapi tidak termasuk Yesus makanan bagi mereka, menyingkapkan, tidak termasuk makanan oleh mereka. Jadi jangan kau paksakan bahwa itu yang dia dimaksud bahwa babi pun sudah jadi halal karena Iya. kau pakai dalil itu. Jadi begini. Kau tertangkap, Ini di kan sini, kalimatnya karena jelas OTT di Markus Sabar, 18 ini kan jelas. Segala Sabar. sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang, bukan ke dalam diri Di orang sini Yahudi, saja, Bang. ke dalam Sabar. seseorang. Gantian Ya, Pak ke Pendeta. dalam diri seseorang gitu. Konteksnya Pak itu kan Pendeta. jelas kalimatnya. Iya. Tidak dapat menajiskan. Aduh. Nah, Pak Pendeta, Gantian. gantian dong Pak Ini Pendeta. ini sudah jelas bukan perkataan Yesus. Betul. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini kesimpulannya ya LA ini ya. Kesimpulannya Bapak gereja mana yang ada LAI menambahkan. kesimpulan begitu? Itu Terus ini original perkataan teksnya siapa? ada. Bagaimana Ya kalau ini bilang perkataan itu siapa? LAI? Oke, ini perkataan siapa? Jawab. Itu perkataan itu. Kamu lihat Ya. di ayat 18-nya. Nggak usah ini perkataan Konteks ayat siapa? 18. Coba Jawab kamu dulu naik ke ini ayat perkataan 18. Yesus atau Sebentar. bukan? Oke, kamu makanya lihat di ayat 18-nya. Tadi Coba kan naikkan Anda ke ayat berkata, 18. Jujur sabar, dulu, Anda jujur, jangan jujur. menipu di Kamu sini. katanya tadi jujur. Tadi Anda berkata, Nah, dengan demikian justru Anda yang Yesus berusaha mengatakan untuk semua mengelabui. makanan halal. Coba ayat 18. Coba Gantian ayat kalau kayak gini 18. nggak efektif ini diskusinya. Sabar. Ya Pak ya, sabar. Ya, Satu-satu ngomongnya intinya biar enak. jangan menipu, Bang. Yang penting jujur Bukan saya ya. nipu. Kalau misalnya nipu, coba jangan ngomong. Loh ini sudah menipu kok. Ya. Katanya Bukan Yesus nipu, yang ini mengatakan. Di mana makanya Yesus ini mengatakan Bapak ini jelaskan semua dahulu. makanan Bapak halal ini bukan perkataan Yesus. Gantian Pak, gantian. Jadi Gantian, kata-kata yang ditulis dengan tinta hitam itu kesimpulan manusia sendiri Bang itu. Iya. Itulah orang-orang Buat-buat yang memahami Alkitab. Ini sudah Ngawur. ketahuan pendeta menipu, teman-teman ya. Mereka Makanya saya katakan memahami Alkitab dengan pendeta dan konteks pastor kalau Al-Quran, tidak jadi menipu, ngawur. mereka tidak Kalau makan. Alkitab Anda itu istrinya nggak diberikan. makan loh. Nah, kalau Alkitab itu diilhamkan, beda. Jadi tidak bisa kamu pahami Alkitab dengan cara kamu memahami Coba satu-satu dulu ngomong. Coba Pak Peter dulu ngomong. Ini Di mana datanya Bang? Udah ketangkap dia tadi, udah tertangkap bahwa itu Tapi Ya bukan ini makanan. udah jelas nih, gimana mau ini udah jawab? jelas nih nipu nih. Gimana mau jawab Pak Betul, betul, Pendetanya? Bang. Ini semua yang ngomong. Coba gini, Coba saya jawab. Nah, diskusinya kamu dengarkan. tertib. Ayat Kalau 18 itu ngomong sebenarnya konteks ayat 18 itu jelas. Kalau kamu ngotot, ayat 18 Kalau itu saya nggak bilang mau gini. turunkan, yang Mana? ngomong satu-satu. Mana 18? Ayat Silakan. 18-nya itu kamu lihat ya. Ya baca. Ayat 18-nya Ya itu. baca. Baca. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan? Artinya semua yang masuk ke dalam diri orang yang dimakan itu tidak ada yang najis. Ya najis dan haram sama nggak? Apa beda? Aduh. Ini kan konteksnya, Bang. Ini adat istiadat, bukan halal haram. Adat istiadat Konteksnya udah jelas Yahudi. yang masuk ke dalam adat apa? Sabar, Yang tunggu masuk dulu ke saya jelaskan dalam gantian. ini. Kau bisa gantian nggak? Nih. Kau jangan menipu, diam. Di sini adat istiadat orang Yahudi, teman-teman ya. Jadi karena murid-murid Yesus tidak mencuci tangan, jadi murid-murid Yesus ditegur oleh orang Farisi. Hei guru, kenapa murid-muridmu makan tanpa cuci tangan? Mereka tidak mengikuti adat istiadat nenek moyang kita. Adat istiadat itu tuh. Oh, ini, perhatikan nih. Saya udah tahu ini Bang. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Tangan ini yang dimaksudkan adat istiadat orang Yahudi, bukan halal haram di sini. Bahkan di sini pun tadi perkataan itu kau sudah tipu, Wak. Kau bilang Yesus mengatakan semua makanan halal. Ini bukan perkataan Yesus. Tidak ada satu kata pun Yesus mengatakan. Ya, makanya susah, dengan demikian karena kau saya tingkat halalkan pemahaman semua rendah. makanan.
Tingkat pemahaman Kenapa? rendah. Ayat 18 itu udah jelas sebenarnya. Sabar Pak Pendeta gantian. Karena apa? Karena Yesus Nah, berkata, kamu ngomongnya terlalu jangan banyak. kau kira aku Saya datang hanya ngomong untuk 1 detik, meniadakan kamu hukum ngomongnya Taurat, 1 jam. melain aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Aduh, Lebih wajar baik gini bumi loh, dan kalau langit Islam ini menjelaskan lenyap Alkitab, pasti daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Bahkan Yesus berkata demikian, Lukas 16:17. Nah, Lebih sekarang coba baik kita bumi lihat dan langit kalimat yang lenyap kamu bilang, daripada hukum satu Taurat titik batal. dari hukum Taurat itu batal. Gak mungkin Yesus menghalalkan babi yang diharamkan dalam perjanjian lama. Aduh, Nggak kamu nggak mungkin. ngerti ya. Saya bukakan Logika Matius pasal Anda 5. Ini bola saya balik. ajarkan. Makanya pantasan kamu pindah Islam. Pantasan, Matius pasal 5, pantasan ayat 17, saya akan 18. berusaha Matius 5 ayat 17, mengislamkan 18. percaya Saya saya demi jelaskan ke Allah. kamu. Saya akan bongkar semua di gereja-gereja teman ini demi Allah. Kalau dengar saya ngomong, kalian penipu semua pendeta ya. Ini sudah sangat jelas kau mengatakan justru Yesus kau yang mengatakan semua itu makanan kan halal kalimat nih. ayat 18-nya sudah Ternyata jelas. bukan perkataan Yesus, ayat teman-teman, ya. 18-nya sudah jelas. Semua yang masuk ke dalam mulut tidak ada ini yang perikopnya najis. adat istiadat. Ya adat Jangan tipu istiadat dan kau. orang Yahudi Bukan punya masalah adat halal. istiadat juga Halal haram. mengharamkan makanan tertentu. Orang Yahudi punya adat istiadat itu juga mengharamkan makanan tertentu, makan tidak cuci tangan. Udah ketahuan tipu. Ada Lanjut, makanan lanjut. yang diharamkan, Lewat. ada makanan yang dihalalkan. Ya, udah ikut Gitu. mau kau lewat. Nah, makanya Yesus Kristus menjelaskan, Iya. menyampaikan kepada mereka. Nah, coba sekarang kita bergeser ke Matius 5 ayat 17-18 supaya saya jelaskan ke kamu. Gitu. Jelaskan aja. Nanti saya Ini ayat saya seringkali. bantah. Saya bantah nanti. Ya, ini ayat seringkali tidak ditafsir secara tuntas. Dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Ya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, apa maksud kata sebelum semuanya terjadi? Gimana penjelasannya? Makanya kamu. Ini saja kau sudah tipu loh ini nih. Iya. Kau mengatakan tadi ini perkataan Yesus. Nah, sekarang Ini bukan perkataan sekarang Yesus. kamu ngawur itu. Makanya saya bilang teman-teman Islam Tadi seringkali kau mereka sudah tidak menipu paham motif Pak Alkitab. Pendeta. Ini termasuk ada Bung Oh, ya, Juma ada di Bung bawah Bang Juma. sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Waalaikumsalam Ya Bung Juma. warahmatullahi Kenapa diturunkan Bung Juma ya? Silakan Bunda. Nah, sebelum semuanya terjadi. Apa yang sebelum terjadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang semuanya sebelum terjadi? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik Ini ketemu Bang Juma. sebelum segala sesuatu yang terjadi itu apa? Ya, makanya saya mau jelaskan. Ya silakan. Tapi jangan sampai ke seleo ya. Lanjut. Justru kemarin yang keseleo siapa? Apa itu? Apa itu? Oke lah, ya oke. Ya? Kamu buka lukamu lagi. Bahwa Yesus tidak mengenal Bible. Mau nangis lagi? Yesus tidak mengenal Bible. Yes. Tidak. Nah, saya berdiskusi dengan Ya itu luka Anda seluruh mengenai Kristen Yesus tidak pernah sedunia. mengenal Bible. Bahwa Yesus itu tidak mengenal Bible-mu ini. Yesus tidak mengenal yang kau sedang baca Matius 5, yang sedang kau baca Markus, Matius, itu Yesus tak Ya, karena kenal gini. buku-buku itu. Oke. Jadi karena kalian tidak paham. Selalu konsep menuduh kalian. pengilhaman. Coba gantian. Kamu sendiri paham gak? Coba gantian dulu ngomongnya. Nah, Anda diam dulu Lawrence. Ntar kuludahin lu. Mau kuludahin. banyak lihat kalau kita ngomong orang Islam begini. Padahal Juma di saya kasih dia kesempatan ngomong panjang lebar. Satu-satu karena yang ngomong. kau khotbah panjang omong kosong. Tapi kau juga omong kosong terlalu banyak kau. Sekarang Menyesatkan orang motif begini, Alkitab. saudara pastor, dengarkan saya supaya kau bisa waras, jangan gila permanen. Yesus Saya dengar berkata, kamu nanti saya makin waras. Yesus Saya makin tidak waras. Yesus berkata, Matius 5 nomor Makanya pas 19. Yesus disalib dinaikkan. Pastor, orang mau ngomong diam dulu dong. Ritme omong Jadi itu mute perkataan ini. pastor tuh cepat Nantilah banget. saya undang kalian datang ke Komal saya aja, lebih terhormat daripada Matius saya di sini 5 ngomong nomor mute. 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil,
dan mengajarkan kepada orang lain. Menurut Yesus, orang yang meniadakan hukum Taurat, orang yang meniadakan haramnya babi, menurut Yesus kemana orang itu pergi? Itu dulu kalian jawab. Ini aku jawab. Aku jawab boleh? Silakan. Silakan. Teman-teman tahu nggak, menurut hukum Taurat di imamat, ya Islam juga makan haram loh. Mau nggak saya buktikan? Kamu sekolah di mana? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kamu aja yang adalah asu tapi nyamar-nyamar Boleh nggak domba. saya buktikan? Boleh nggak saya buktikan pakai dalil? Ya silakan kau buktikan. Yang saya tanya dulu. Bang Zuma dalil makan. tapi bertanya. Ya aku tanya dulu, mau konfirmasi dulu. Takut gaknya ditanya ini. Oke, tanya dulu ya teman-teman Muslim ini. Yang tanya dijawab ya. Nah, terutama Bang Zuma ini karena guru Anda ini. Oke, guru Anda Zuma. Apakah Anda memakan lele? Saya makan lele. Wih, makan lele. Udang? Makan udang. Makan udang. Belut? Makan belut. Makan belut. Menurut hukum makan cumi. Iya, cuman yang saya tidak makan seperti Kristen itu makan ubur-ubur. Iya benar. Saya jelaskan dulu. Menurut hukum Taurat di kitab Imamat 11 itu haram. Jadi, haram untuk siapa? Kalau nuduh orang-orang makan haram untuk siapa, Lul? Haram untuk siapa? Menurut hukum Taurat itu haram untuk siapa? Aku tanya dulu kau. Haram untuk siapa? Pengikutnya itu mereka makan haram. Wih, kayak haram untuk siapa? Lele. Haram untuk siapa? Piting. Bicara sendiri nih, udah lemparkan aja ke neraka orang ngomong sendiri. Udah, kau ngomong orang gila kau itu ngomong sendiri. Ngapain kau dilayani orang ngomong sendiri kau? Gila. Enak masih mau bicara tapi dilemparkan ke neraka. Hukum Taurat itu tidak suka nurunkan. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Kampret kayak kalian. Kalian ini kan Bani Kampret, bukan Bani Israel. Aneh ini tadi. Tadi diperjuangkan. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Jadi ketika kemudian Bani Israel meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, mereka akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Itu kan untuk orang Kristen ya kan? Jangan nuntut orang Kristen. Bagus. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Bagus. Dimana Kau sudah mengakui. Kau sudah mengakui bahwa. Di mana ayatnya? Apa ayat apa? Di mana semua Bani Israel yang nggak menuruti hukum Taurat masuk neraka? Di mana ayatnya? Jangan asal ngomong. Jelas itu. Yesus mengatakan Matius 5 nomor 19. Ya udah, baca. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah, sekalipun yang paling terkecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat terhina dalam kerajaan langit. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Enggak ada, paling rendah disebutnya. Rendah itu penipuan lain. Dalam bahasa Yunani itu salah terjemah itu. Asal Anda tahu. Anda harus belajar banyak. Iblis memiliki pasukan-pasukan, di antaranya adalah lembaga Bible Anda yang suka memelintir Bible itu sendiri demi untuk menyesatkan orang. Demi untuk mencapai tujuannya untuk menyesatkan orang. Kamu tahu nggak bahasa Yunani-nya apa di situ? Jadi kamu tahu pingin harus itu. Elakistos itu artinya paling hina, alias neraka. Iya, Anda memperjuangkan. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain menghalalkan babi, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias neraka. Itu dalil, dalil. Iya, kamu sendiri mengabaikan itu, aneh kan? Kan hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Tuh, kenapa kamu nuntut orang Kristen? Karena orang Kristen menyamar sebagai Bani Israel. Orang Kristen mengaku sebagai pengikut. Anda, serigala yang nyamar seperti domba itu Anda. Sekarang begini. Yesus mati katanya. Kristus telah menebus kita. Kita di situ siapa? Ya ditebus kan? Siapa kita di situ? Siapa kita di situ? Siapa?
Ya orang-orang Kristen di situ Nenek pengikutnya. per Itu. hukum Taurat itu emang untuk Kristen? Ya bukan. Ya bukan. Makanya Terus kamu jangan kenapa untuk Yesus orang kau Kristen. katakan untuk kamu mati? Kenapa? Kan yang diajaran Yesus, yang diajarkan orang Yesus Oh itu enggak yang dong. diikuti orang Kristen. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum apa? Kutuk hukum Taurat yang dimaksud mana? Nah, hukum Taurat. Sekarang apakah Kamu harus hukum tahu. Taurat itu untuk kamu? Yang dimaksud di situ, dengarkan. Orang yang bersalah sesuai dengan hukuman gantung kan digantung dia. Itu terkutuk Pertanyaan saya, oleh apakah Tuhan. hukum Taurat itu untuk Anda? Dari situlah, dengarkan. Anda dari mengatakan situlah bukan. Yesus menebus menebusnya. kutuk Taurat. Untuk siapa Yesus menebus Jadi, kutuk Taurat? Kan itu bicara tentang penyaliban itu tadi Untuk tuh. siapa Yesus itu kemudian menebus hukum Taurat? Jadi dari situlah Kan bicara Yesus sendiri. Enggak laku Maka doktrin orang gereja, Kristen enggak tidak laku. mempraktikkan itu lagi. Tidak laku doktrin itu. gerejamu, enggak laku. Jangan kau bicara sendiri. Cukuplah Kamu kau yang tidak gila, kau paham. gila di depan kami. Kamu mau memperjuangkan Taurat. Taurat Tapi kamu itu mengabaikannya. hukum yang datang untuk Bani Israel, bukan untuk Kenapa Islam, kamu menuntut itu harus bukan juga diterapkan, untuk sedangkan kamu Kristen. tidak terapkan? Otakmu di mana? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Ya kenapa kamu nuntut orang Kristen harus melakukan itu? Karena orang Misalnya. Kristen telah memfitnah Yesus. Yesus mati untuk menebus Kristen dari hukum Taurat, Bahlul. Fitnah di mana? Galatia 3, Galatia 3 nomor 13, Yesus mati. Yesus mati untuk menebus hukum. Jangan bicara sendiri, bosku. Ya kamu kan ada, bukan cuma saya. Ya, tapi kamu nggak nyambung denganku itu, kamu nggak nyambung gitu loh. Dengarkan. Kristus telah menebus kita. Nah, siapa yang Posisinya ditebus? Kan Kristus menebus. Siapa yang ditebus? Dari kutuk hukum Taurat. Siapa yang ditebus? Ini ketika Ini bicara Paulus sendiri bicara dia, dengan bicara para sendiri. pengikutnya. Udah, kau pergi isap kloset Itu. bawa. Isap kloset sampai bersih. Otakmu nggak berfungsi. Ya. Nah, tuh bagus kan? Enak. Siapa lagi penyembah makhluk kuburan di sini? Sok paten kalian, sok ngomong, sok hebat. Penganut Bang penyembah Oren, dewa silakan, Bang Agnestus Oren. Theos, kok belagu kali kalian. Bang Lauren. Belagu. Ya, silakan Bang. Tadi itu pengamat bola itu bang, bukan debater. Salah masuk dia bang. Iya. Yang mana yang penyembah makhluk kuburan lagi di sini? Yang mana? Yang mana? Angkat tangan. Hei. Lauren. Hei, Loren. Yesus menebus hukum Taurat itu untuk siapa? Maksudnya gimana ya? Yesus mati Galatia 3 nomor 13 untuk menebus hukum Taurat, katanya kutuk Taurat. Emang Taurat itu untuk siapa? Oh, itu untuk manusia. Mulai Seluruh manusia. jurus Paulus. Di mana hukum Taurat itu untuk seluruh manusia? Di mana tertulis? Karena kalau misalnya hukum Taurat itu merupakan hukum kutuk. Sebentar. Paulus berhasil menyesatkan kalian, tapi Paulus tidak berhasil memberikan kisi-kisi ilmu untuk menyesatkan. Itulah kalian. Hukum Taurat itu milik kepunyaan Bani Yakub, bukan untuk kalian. Jadi kalau bukan. Yesus Itu- nah, berarti Yesus mati di atas salib untuk nebus kutuk Taurat untuk siapa? Itu untuk mengenapi hukum Taurat. Astagfirullahaladzim. Pandai-pandaian kau hukum Taurat kok digenapi dengan cara membunuh Tuhan. Kok dibunuh Tuhan? Gimana ceritanya? Yesus bukan Tuhan rupanya. Tuhan. Nah, aneh kalian ini. Terlalu banyak makan babi kalian. Otaknya jadi hancur kayak gitu. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Lah, tadi kau bertanya, siapa Tuhan yang mati rupanya? Yesus. Ternyata kau bertanya, kau heran. Ternyata Yesus itu Tuhanmu. Nih saya kasih benang merah. Itu mati dalam kemanusiaan. Mulai ngaco. Yang Loh, jadi kenapa manusia ngaco? siapa? Yang jadi manusia siapa? Tuhan. Tuhan sudah Tuhan menjadi lah yang manusia. mati. Firman-Nya Tuhanmu mati menjadi dalam manusia. bentuk manusia. Hei, Tuhanmu mati dalam bentuk manusia.
Benar dalam bentuk manusia. Lalu Tuhanmu ada berapa Tapi bentuk? Tuhanmu ada berapa bentuk? Ada 3 hakikat. No, tidak hakikat. Kenapa bingung? 3 hakikat. 3 hakikat. Ilmu dari Itu mana tidak bisa dibahas itu, sama Tuhan? orang, nggak 3 bisa. Itu hanya hakikat. bisa kita deskripsikan di dalam Alkitab. Kenapa Bang Zuma ngomong begitu? Di mana ada Tuhan 3 hakikat yang ngajarin? Yang ngajarin ada 3 yang Tuhan bersaksi, 3 hakikat. ada 3 yang bersaksi. Ada Berarti 3 Tuhanmu bersaksi ada 3? di sorga, ada 3 bersaksi yang di Berarti bumi. Tuhanmu memang ada 3. Ada 3 satu hakikat. Kenapa memang? Tadi katanya 3 hakikat. Loh, sekarang aku tanya, baiklah kita menjadikan itu bentuknya jamak, Bang Zuma. Itu kitabnya siapa kamu tafsirkan kayak gitu? Kitabnya siapa? Iya. Kitabnya orang Yahudi. Nah, Kenapa? terus Ada juga orang di kitab Yahudi orang mentafsirkan enggak kitab mereka dengan kayak pola itu? Kristen. Yo sama. Apa bedanya? Sama. Iya. Jadi orang Yahudi juga punya 3 Tuhan. Yo kalau mereka tidak membilang seperti itu, tapi kalau misalnya kita lihat di dalam konteksnya itu tidak bisa kita bilang itu tunggal karena di dalam bahasa aslinya itu jamak. Baiklah kita. Jadi Kita kalau dalam Musa itu tunggal atau jamak? Musa. Iya. Kenapa lari ke situ? Karena Musa disebut Elohim. Musa Elohim bagi bangsa Israel. Nah, sekarang Elohim Jadi itu Tuhan tunggal atau menjadikan jamak? Elohim bagi bangsa Israel. Elohim Itu Tuhan itu yang tunggal. menjadikan. Elohim itu tunggal atau jamak? Itu tunggal. Tunggal. Iya. Matamu suwe. Elohim itu bukan tunggal, itu jamak. Kalau jamak, kalau tunggal itu Jamak Eloah. dari mana? Lah, Elohim itu Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan. Oh ya, ya terus kenapa kalau masalah yang gitu? Nah, sekarang Musa ada berapa? Musa ada 1, kenapa? Terus kenapa disebut Musa Elohim? Lah sekarang aku tanya kenapa Tuhan bilang dia Elohim padahal dia tunggal? Kamu yang salah tafsir. Kalau dikatakan kemudian orang Yahudi dengar. Baiklah kita kalau bilang dia jamak. berbicara, Kenapa bukan Tuhan baiklah bilang dia kita, jamak? bukan baiklah kita, baiklah kami. Kamu salah. Kita sama Beselmenu kami apa itu merujuk bedanya? kepada Itu jamak, kami, Bang bukan Zuma. kita. Bolehlah kami itu jamak juga. Kecuali Oh, kalau nggak bisa. Kalau ini tak kasih analogi. Kalau seorang guru berkata kepada murid-muridnya, kami besok ke Jakarta, apakah murid ikut? Itu perwakilan. Nah, sekarang saya tanya, apakah murid ikut? Bisa jadi ikut. Kenapa tidak? Kami, Itu bisa pemikiran. kami murid juga yang- ikut. Hai murid-murid sekalian, besok kami akan ke Jakarta. Murid ikut gak? Muridnya ya tidak ikut lah kalau begitu. Tidak ikut. Berarti Tapi kan kalau dia gurunya merujuk mengatakan, kepada gurunya. wahai Begitu. murid-muridku, besok kita ke Jakarta. Ikut gak murid? Ikut. Nah, berarti kami dengan kita sama nggak? Kami dengan kita. Itu ada beberapa. Kami dengan mulai kita. ngaco. Ini makanya jangan jadi Kristen. Begini, kalau kami itu Kami merujuk sama kepada kita sama kepemilikan. nggak? Bukan begitu kalau misalnya kita Bukan begitu. Orang Kalau Yahudi kami itu misalnya mentafsirkan begini, Beselmenu murid itu kami, artinya kami, bukan kita. Tuyul. Kau itu seenak perut mengajarkan, tafsirkan kitabnya agama lain hanya demi untuk menyembah atau mengajak orang nyembah kepada makhluk kuburan. Kenapa kayak gitu kali? Kenapa nggak menggunakan otak? Loh, itu kitab saya sendiri. Kenapa Mana bilang ada menafsirkan kitabmu agama lain? itu, Tuyul? Itu kitabnya Yahudi. Ini kalau misalnya udah menghina kayak gini, berarti ini sudah tidak bisa lagi nih diskusi. Kalau misalnya diskusi itu yang menghina baik. apa? Jangan, lah, kamu bilang tuyul. Tuyul Saya nggak itu ada menghina kamu, loh. singkatan. Tuyul Apa bukan singkatannya? tahayul. Kamu Nggak ada, belum. bertahayul itu. Begitu. Dengan mengatakan kitabnya Yahudi, kitabmu itu kau bertahayul itu. Makanya kau disingkat tuyul. Masih bagus saya Ya, sebut terserah kau lah. tuyul. Misalnya kalau- Petrus menyebutmu babi. Di mana ayatnya? 2 Petrus 2 nomor 19 nomor 20 21 kau disebut babi sama Petrus.
Orang-orang Kristen yang murtad dari Kristen disebut babi yang makan muntahnya. Anjing yang makan muntah. Berapa? Nah, 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 Petrus 2 ayat 19. Nah, kau disebut apa di situ sama Petrus? Disebut babi dan disebut anjing kamu. Saya menyebutmu tukang tidak ada tahayul. sini disebut babi. Kau baca nomor duanya. Dari 21 kau baca atau dari 19? 21 aja kau baca. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi kembali di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini siapa yang dimaksud? Orang Kristen? Yang jelas ini bukanlah. Ini orang Kristen. Bukan. Loh, Baca kenapa nomor bisa bilang begitu? Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ini siapa ini yang menjadikan Yesus Juru Selamat? Iya, akhirnya kan mereka kan dia kan menolak Bukan Yesus menolak, Kristus. bukan menolak, dia keluar lagi, melakukan lagi maksiat. Ya, kecemaran. Melakukan lagi kecemaran, maka dia disebut anjing yang kembali ke muntahnya. Dan mereka lebih buruk. Iya, dia disebut anjing yang kembali ke muntahnya kan? Dan disebut iyalah, babi benar. yang kembali ke kubangannya kan? Lah iya, itulah dosa. Kenapa? Nah, kalau Salah di dia situ. kalau dia Kristen yang tidak melakukan kecemaran, apa namanya? Anjing yang baik. Anjing juga, anjing baik. Loh, Babi yang baik. itu kan umpama. Iya, Coba kamu baca dulu. diumpamakan anjing sama babi. Itu kan peribahasa. Iya, kamu Ya, diumpamakan anjing sama babi oleh Petrus. Saya cuma Ya, nggak ada mengatakan masalah. kamu Emang tukang kenapa? tahayul, kau sakit hati. Emang kenapa? Enggak apa-apa sih, babi. Nggak ada masalah di sini. Iya, enggak apa-apa sih anjing, santai aja. Ya, kalau misalnya Nggak anjing usah. kembali ke muntahnya berarti kan orang yang berbuat dosa kembali. Nah, iya, tapi kalau dia tidak ada berbuat masalah. dosa, anjing apa namanya? Kembangannya kayak gitu juga nggak masalah. Ya, kalau dia tidak Nggak bisa disamakan mencemarkan diri- begitu. Loh, kok tak bisa dalilnya Itu kan begitu sifatnya. kok? Itu kan sifatnya. Itu dalilnya mengatakan. Itu dalilnya Iya, itu mengatakan. sifat anjing sama sifat babi. Maka Kalau cocok misalnya apa yang dikatakan peribahasa anjing kembali ke Itu- muntahnya dan babi Anjing baik, kembali ke kubangan. anjing baik itu sifatnya itu nggak ada, dia tidak kembali ke muntahannya. Babi yang baik tidak ada babi yang Nggak usah ke kau kubangan. jelaskan Mana ada dalilnya yang begitu? mengatakan itu. Ya, Sekarang saya dalilnya tanya itu samamu. berarti Saya tanya samamu. Bang Zuma Lebih ini baik nggak mana memahami kamu dalil, itu diperumpamakan? saja. Diumpamakan Bukan, ini sama masalahnya nggak babi, memahami. diumpamakan sama anjing daripada diumpamakan tukang tahayul. Sesuai dengan Berarti ini fakta tidak keadaan yang sebenarnya. memahami Kau pilih konteks mana? kalau begini. Ini Kau tidak pilih memahami mana? konteks. Masa disamakan anjing? Kamu pilih Anjing dengan mana? babi. Diumpamakan babi atau diumpamakan tukang tahayul? Kau pilih mana? Ini udah keluar konteks ya. Bukan Bang Zuma, dong. ya. Saya buktikan Loh, kalau iya kau itu dong. tukang tahayul. Kalau Enggak sekarang dong, sementara Yesus baca ada di dari depan konteks matamu. ini aja Bang Dengar. Zuma aja nggak ngerti Dengar. gitu loh. Kalau Yesus ada di depan matamu berdiri jarak 5 meter, kau nganggap dia manusia atau kau anggap dia Tuhan? Sebentar, ini sepertinya udah menyudutkan gitu loh. Jadi kalau misalnya pemahamannya Saya aja mau udah salah. pertanggungjawabkan ucapan saya bahwa kau itu tukang Bukan, tahayul. Sekarang Bukan, kalau ini Yesus kan- berdiri di depanmu jarak 5 meter, kau melihat Tuhan atau kau melihat manusia? Berdiri gimana? Kita sekarang tidak bisa melihat Yesus lagi 5 meter. Dia sudah di surga. Parah. Gimana cara melihatnya? Parah. Kenapa harus parah? Tadi Kalau Yesus datang kedua kalinya, lantas dia berdiri di hadapanmu, jaraknya 5 meter atau 1 meter darimu. Yang kau lihat itu Tuhan atau manusia? Kamu ngomong apa? Ini saya di mute terus Ya, gimana saya kamu mau ngomong? ngomong apa? Kamu lihat Tuhan atau lihat manusia?
Untuk sekarang kita tidak bisa melihat Tuhan. Kalau dia datang kedua kalinya. Tidak bisa, tidak. Kedua kalinya. Udah satu Kalau dia, zaman, kenapa? Yesus kedua kalinya, dia datang sama Ya, jarak kenapa? 10 meter atau 5 meter darimu. Yang kau lihat itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Nah, itu dibilang Dengan manusia tahayul. kemuliaannya. Itulah makanya aku bilang kau itu tahayul, tukang tahayul. Kau lihat manusia, kau bilang kau lihat Tuhan. Memanglah Dimana kau dibilangnya ini kan. Masih tukang mending tahayul tahayul dimana? daripada kau disebut babi sama Petrus. Alamak. Nah, inilah kan dibilang babi ya kan, padahal Petrus tidak pernah bilang kita babi. Itu anjing. dalil. Itu hanya peribahasa. Ya, Ban dalam Bang Juma karet tidak bisa mobil datang. memahami konteks, Kacau tidak Komal. bisa. Kacau Komal. Dibilangnya kacau begitu kan. Kacau Komal. Tidak Jadi bisa kalau kau kayak gitu melihat dibilang. Yesus anak Maria itu kau bilang dia Tuhan. Tuhan. Itu tahayul namanya. Yesus datang menurut Yesus kedua kalinya. Kutanya dulu. Yesus datang kedua kalinya menurut Yesus datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Ini saya di mute terus ini. Makanya jangan bicara sendiri. Lo bukan bicara sendiri, saya ngomong sama Bang Zuma ngomong terus, Menurut nggak pernah kasih saya Yesus, ngomong. saudara Loren, menurut Yesus ketika dia datang kedua kalinya, dia datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Tuhan. Nah, baca Matius 24 nomor 27. Mana? Baca. Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30. Baca. 24 27 sampai nomor 30. Ya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah. Demikian pula apa? Kedatangan siapa? Mana sebentar loh. Kedatangan Tuhan. Kedatangan anak manusia. Anak manusia. Itu dia datang sebagai anak manusia. Ku tampar juga pakai sendal nanti kau. Makanya aku bilang Bang Juma Nomor itu 30-nya. harus memahami konteks Pada Tuhan waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit. Anak Boleh nggak Bang manusia. saya jelasin Bang? Kenapa langsung ngomong Apa kayak yang gitu kau ya? ingin jelaskan, tukang tahayul, tuyul? Yesus sendiri yang mengatakan bahwa aku akan datang dalam rupa anak manusia. Kau bilang Tuhan, memang rusak otakmu. Sekarang kutanya dulu begini. Tuhan Yesus datang, dia disebut anak Daud. Kenapa? Itu ada masalah. Anak domba Daud ya Allah. anak manusia, tuyul, bukan anak Sekarang kambing. anak domba. Anak domba Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Makanya ku bilang itu memahami Anak konteks. Daud itu anak manusia. Terus dari mana kau dapat ilmu? Dia Tuhan. Sementara dia sendiri yang mengatakan, mulutnya sendiri yang mengatakan, aku datang sebagai anak manusia. Lantas yang mengajarkan kau dia datang sebagai Tuhan itu siapa? Anak manusia itu Tuhan loh sebenarnya. Siapa yang Itu ngajarin? Tuhan. Siapa yang Di ngajarin Alkitab kamu? ada begitu. Alkitab ada begitu. Siapa yang ngajarin? Alkitab. Siapa yang ngajarin? Alkitab. Oh, pengarang Bible ternyata sang wartawan. Kok pengarang? Lalu siapa yang ngajarin? Kan yang membawa misi menyampaikan firman kan Yesus. Saya tanya siapa yang ngajarin? Kalau Yesus itu anak manusia yang adalah Tuhan. Kan koplak. Dia memang anak manusia itu Tuhan. Kenapa? Lah, itulah yang Tuhan Yesus bilang itu tahayul, tukang tahayul. Masa anak manusia Enggak Tuhan? Kalau dia anak manusia, manusia yang dimaksud di situ siapa? Bang, Tuhan itu sebagai juru selamat manusia itu harus datang dalam rupa Astagfirullahaladzim, ya anak Allah manusia. ya Karim. Itu berlaku bagi orang Kristen, Bang. Tidak berlaku bagi kami umat Islam yang waras ini. Yesus Yang itu berlaku pada orang Yesus itu Kristen. juru selamat. Ya memang. Nah, sekarang kalau juru parkir, Bagi seluruh manusia, bagi yang menerimanya. kalau dia juru parkir, Nggak ada disebut di Alkitab begitu. enggak maksud saya. Kalau dia juru parkir, emang dia siapa? Nggak ada dibilang juru parkir di Alkitab. Jangan nambah-nambahin, Bang. Juru selamat kamu pikir Tuhan? Iyalah juru selamat manusia. Oh, Itu enggak, sudah salah dinubuatkan. kamu. Makanya Yesus mengatakan tidak ada yang sampai kepada pada waktu siapa. Adam dan Hawa itu berdosa. Aduh, memang gila, ya memang kan? gila ini. Memang gila.
Kalau Yesus mengatakan dirinya juru selamat, bagi orang Yahudi dia adalah Mesias. Bagi orang Yahudi dia adalah penuntun menuju kepada Elohim. Tapi bagi orang Athena, bagi orang Roma, kalau dibilang Ini juru saya selamat di-mute itu terus. dewa. Ini tadi Daniel, kau tanya sama dia. Dia mengaku bahwa yang kalian sembah bernama Yesus itu adalah dewa Athena. Yang datang kepada Paulus menurut dari tadi, dia akui. Yang datang kepada Paulus adalah dewa Romawi. Yang datang kepada Paulus di padang gurun itu adalah dewa Athena Yunani. Kau tanya dia. Jadi kalau ada sedikit-sedikit Yesus melakukan mujizat, wah dewa. Oh dewa dia ini. Jadi posisi kamu sama posisi orang Athena dan Roma, ketika melihat kemudian orang yang sakti kayak Yesus, kau anggap dewa. Coba kau baca Kisah Para Rasul 14. Ketika Paulus datang kemudian ke Roma, orang-orang menganggapnya apa? Dewa Hermes. Kamu kalaupun melihat Yesus juga begitu, kau anggap juga dewa. Padahal bagi orang Yahudi, mujizat-mujizat selevel Yesus itu hanya perlakuan Elohim kepada orang-orang pilihan. Dan itu dibetulkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus, orang Nazaret yang melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus itu bukan siapa-siapa. Sekarang kau buka mulutmu, kau ngomong. Kalau bom-bom diberi kemudian mujizat oleh Tuhan untuk bisa kemudian menyembuhkan orang sakit, bom-bom bisa nggak? Woi. Kalau bom-bom diberi kekuatan oleh Tuhan untuk membangkitkan orang mati, bom-bom bisa nggak melakukan itu? Woi. Bisa, Paman. Bisa. Kalau bom-bom diberi kuasa untuk merubah air menjadi anggur, bom-bom bisa nggak? Bisa. Bisa. Kalau bom-bom diberi kuasa oleh Tuhannya untuk menyembuhkan orang buta, bom-bom bisa nggak? Bisa, Paman. Kalau bom-bom kemudian bisa kemudian menutup anusnya sampai tidak 1 tahun, bom-bom bisa nggak? Bisa. Bisa. Apakah bom-bom Tuhan? Bukan. Bukan. Tapi Tuhan bagi oten. Karena bom-bom punya mujizat. Padahal Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi sebenarnya nih, dengarkan teman-teman, murid-murid saya, anak-anak saya yang ada di bawah, dengarkan. Orang-orang Kristen ini menyembah Yesus bukan karena Yesus itu anak Tuhan, bukan. Orang-orang Kristen menyembah Yesus bukan karena Yesus punya mujizat, bukan. Bukan karena Yesus bisa membangkitkan orang mati. Bukan karena Yesus pernah mengatakan didomi. Apa itu didomi? Anak manusia mampu meninggalkan dosa, bukan menghapuskan, itu salah terjemah. Anak manusia mampu meninggalkan dosa, bukan anak manusia mampu menghapus dosa, itu penipuan itu. Bukan karena Yesus kemudian itu keluar dari kubur, bukan. Bukan karena Yesus kembali ke langit yang mereka artikan lagi dengan penyesatan ke surga, bukan. Sekali lagi, bukan. Bukan karena itu semua mereka menyembah Yesus, tapi karena penyesatan iblis dalam nama Yesuslah yang merasuki jiwa-jiwa mereka sampai mereka menyembah Yesus. Banyak orang sakti hari ini, tapi mereka tidak menyembahnya. Kenapa? Karena iblis hanya menyatakan diri dalam nama Yesus. Dan itu sudah dikatakan Yesus sendiri. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat, memakai namaku, dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iblis datang dalam nama Yesus. Berhasil gak iblis menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus? Berhasil. Mana banyak orang yang disesatkan iblis dalam nama Yesus? Cari siapa yang mengaku pengikut Kristus. Karena menurut Yesus, penyesatan itu dimulai ketika ada iblis mengaku Kristus. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu. Akan datang melakukan banyak tanda mukjizat dan kekuatan-kekuatan. Untuk apa?
sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ada nggak Kristus yang kemudian menyesatkan banyak orang? Ada. Siapa pengikut Kristus hari ini yang banyak itu? Jadi bukan karena Yesus membangkitkan orang mati, bukan karena Yesus itu bisa menyembuhkan orang buta sampai orang-orang ini menyembah Yesus, bukan. Melainkan karena memang ada pengaruh kekuatan dari alam gelap yang menyebabkan mereka kemudian menuhankan oknum yang mengaku Yesus itu. Di mana legalitas pernyataan Bang Suma? Camkan baik-baik. Di dalam Lukas 22, Yesus berdoa agar dia dibebaskan dari penyaliban. Turun malaikat memberi kekuatan. Lalu kemudian ketika orang-orang Roma, orang-orang imam-imam kepala di dalam Lukas 22 nomor 5253 ini. Ya, betul. Datang kepada Yesus. Apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penyamun sampai kau datang ingin menangkap aku bersama pedang dan pentungan. Pada setiap hari engkau melihat aku bersama aku mengajar di bait suci. Tetapi saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba. Dan saatnya alam kuasa kegelapan. Jadi sedetik sebelum penangkapan Yesus, itu adalah detik saatnya kuasa kegelapan. Makanya dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus mengatakan sekarang. Sekarang kenapa? Sekarang saatnya dunia dihakimi. Kuasa kegelapan. Sebab iblis, penguasa dunia telah dilemparkan keluar. Sekarang abad pertama. Saatnya sekarang kuasa kegelapan abad pertama. Apa itu? Iblis keluar dari kubur pada hari ketiga. Di mana itu bisa terjadi? Yes. Matius 12, 38, 40. Angkatan jahat minta tanda. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat? Anak manusia keluar dari kubur kan pada hari ketiga. Siapa hari ini yang kemudian beriman kepada kebangkitan keluarnya tanda dahsyat yang dilakukan Kristus? Kristen. Kristen terbelalak matanya. Oh, ada orang keluar dari kubur. Tuhan. Tak balik kan? Orang Islam duduk bersama dengan orang Kristen di pemakaman. Ketika ada orang keluar dari kubur, merangkak tangannya dulu keluar, ketepak, 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 lalu kepalanya, lalu badannya, baru berdiri, lalu tertawa. Ho ho ho, kepada aku telah diberi kuasa. Orang Islam teriak, hantu. Orang Kristen teriaknya apa beda? Kebalik. Tuhan. Kebalik kan? Nah sekarang siapa penyembah setan? Siapa yang menuhankan setan? Ayo, murid-murid Yesus dalam cerita Lukas 24:37, ketika ada makhluk kuburan datang kepada mereka, apa kata mereka? Apa reaksi mereka? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu, sama seperti umat Islam. Umat Islam kalau melihat ada orang keluar dari kubur ya teriak, hantu. Sama seperti muridnya Yesus. Melihat makhluk kuburan itu datang, aku Yesus, peganglah aku, rabat tanganku, inilah kakiku. Ada apa dengan kalian? Aku adalah Yesus. Adakah di antaramu yang punya makanan? Dikasih ikan goreng. Supaya murid-murid itu tidak takut. Oh betul, ini bukan hantu, ini manusia. Jadi orang yang tadinya membuat muridnya Yesus ketakutan mengiranya hantu, ketika sampai di Kristen, orang yang dikira hantu malah dijadikan Tuhan oleh Kristen. Itulah lapekda dan tidak punya otak. Kenapa bisa demikian? Karena dengar, kenapa bisa demikian? Karena Kristen ini agama yang diajarkan oleh Barat, bukan agama yang diajarkan oleh Yudaism. Catat itu. Betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan yang mau ngoceh silakan. Ya, makasih Geronda. Saya mau sapa abang saya sebagai panutan dan guruku Bang Handis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disapa si Darylinnya, jangan disapa. Kalau bisa kerangkeng dia, borgol dia. Orang nggak ada otaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, lanjut tuyul Bang Dewa. sampala. Assalamualaikum Bang Dewa. Bang Dewa belum bisa. Bang Handi, Oh iya. Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Juma, Apa? kemarin saya tanya itu kau belum jawab pertanyaanku tuh. Karena tidak ada tempat untuk menampung jawaban saya di kepalamu. Maka ketika saya menjawab mental, sama seperti Daryl ini, mental. Kamu itu seperti botol kosong yang tertutup rapat. Meskipun Kau udah diisi air banyak tidak ngomong, akan tapi pernah tidak ada yang terisi mualaf meskipun sama kamu. kemudian satu Juma. tetes pun. Kenapa? Karena kamu itu botol kosong yang tertutup rapat. Kamu bertanya, siapkan wadah untuk menampung jawaban. Juma, kalau kau berani kasih turun semua itu, kita dua diskusi. Apa pula saya takutkan samamu? Open cam lah. Oh, main game lagi. Iya. Banyak sekali ceritamu, banyak kali syarat-syaratmu. Kalau kau kerja malam itu dosa loh. Apalah orang ini. Itu dalam Al-Quran kau dosa. Kamu bahas Al-Quran yang membacanya saja kau tidak bisa, tuyul. Kalau kau berani diskusi sama saya. Pintu utama belajar Quran itu Iqra. Juma, Pintu kalau- utama. Tidak Juma. bisa belajar Quran tanpa Iqra. Datang kamu, gak bisa Iqra. Habis itu kau mau menerjemahkan Al-Quran seenak gigimu itu. Juma, kalau kau berani diskusi sama saya, kau kasih turun semua teman-teman itu, kita dua open cam, kita dua diskusi. Apalah terlalu istimewa, apalah kapasitas kau itu mau Kalau kau diskusi berani. denganku. Hanya Kalau kau ngambil berani. terjemahan Al-Quran habis itu kau maknai sendiri. Kau Cakangku. kemarin itu pertanyaanku, kau nggak jawab. Kau langsung Karena kasih di turun saya. kepalamu tak ada wadah untuk menampung jawabanku. Kalau berani, Bang Juma, kita dua diskusi, kasih turun semua itu. Kau Kita open bikin cam. kegiatan di gereja resmi, saya datang seorang diri. Undang saya secara resmi. Boleh saya nggak, ke gerejamu. Bang Juma yang ganteng. Kamu masih ingat ketika si RK nantang saya di Filipina atau di mana itu? Ku bilang jangan di Filipina, terlalu lebay kali kau. Jangan juga kau ke Makassar, saya ke kampungmu. Saya di teras rumahmu, bahkan di dalam rumahmu. Saya datang. Yang penting Saya kau di jamin Tanah tidak Abang, ada keributan. Saya di Tanah Abang. Nggak usah kayak gitu, nggak usah terlalu lebay. Di sini Udah. aja diskusi. Maksud saya gini, kalau Bang Juma berani, itu kasih turun semua teman-teman itu. Apa yang saya takutkan samamu? Kita dua open cam, kita dua Meskipun diskusi. mukamu itu serem, Kita dua diskusi. jarang Kemarin mandi kan kau banyak langsung daki, kasih tapi saya turun nggak saya. takut samamu. Saya mau kasih pertanyaan, kau langsung kasih turun saya. Ya karena pertanyaanmu itu lucu. Kau bertanya tentang sesuatu yang kau tidak tahu gimana ceritanya. Kau Kenapa tanya saya kan di sana? Kau bertanya tentang terjemahan Al-Quran. Bukan, saya bukan tanya Al-Quran, Bang. Sesak napas kau kan? Kau ini pintar. Tong kosong nih. Boleh Iya, nggak? Bang Juma, boleh nggak? Apa? Boleh nggak? Itu kau kasih turun semua itu kita doa. Kenapa kau mengganggu ketenangan orang-orang ini? Dia nggak mengganggu kok. Bukan, saya mau diskusi sama Bang Juma. Ya silakan kau angkat tema yang paling berat, yang paling kau kuasai tapi. Hati-hati pegangan. Saya punya jurus ledeng gunting itu bahaya. Tendangan Jurus apa? tanpa balasan. Kalau kau Bang Juma, kalau kau punya jurus ya itu udah banyak orang yang murtad loh. Oh, mualaf loh. Alamak. Udahlah, kamu mau tanya apa? Kamu bahas Udah apa? banyak kau ngomong tapi belum ada yang mualaf sama kau. Ya nggak apa-apa, terserahmu lah. Apa kagak tuyul sampala mau diskusi apa kagak? Yang punya komal ini juga adalah orang yang mualaf kok. Udah Berkat banyak kita kau dibimbing. Udah banyak kau ngomong tapi belum ada yang mualaf sama kau. Berarti kau matamu buta berarti. Matamu soek.
Kalau kau Betul lah, berani, Oten suka berbohong, nggak malu. kalau kau lah. berani itu kasih turun semua itu teman-teman. Kenapanya Kita dua open saudara-saudara camp, saya kau kita dua suruh? diskusi. Itu dari aja kau suruh turun, tidak ada gunanya dia di sini tuh. Kalau berani kita dua diskusi. Iya beranilah, ayo. Iya, Angkat kasih turun tema. semua teman itu kita open Ngapain camp. kau kasih suruh orang? Astagfirullahaladzim, lebay kali kau. Bukan lebay, Bang. Angkat tema. Ah, itu kita sudah berdua tuh. Angkat tema, apa judulnya? Ya Apa udah, Bang temanya? coba bikin tema lah. Penyesat yang datang yang diramalkan oleh Yesus itu siapa? Apakah bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Sanggup? Langsung bengkok. Langsung bengkok. Ini di pihak kamu aku menangkan karena yang menjadi tolak ukur Yesus. Yesus berkata, penyesat yang datang bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus. Kalau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam maka korbannya Diskusi kami santai lah, Islam. Bang. Tapi Cuma kalau diskusi korban, santai lah. kalau Jangan pelaku teriak-teriak kejahatan dulu. itu adalah Kristus, maka korbannya kalian. Ayo, Banjuma, sederhana bukan? Banjuma. Apa kau kayak home rank dari tadi teriak-teriak? Tema sudah disajikan, silakan kau duluan. Diskusi santai lah. Ngapain kau teriak-teriak lo? Siapakah penyesat yang datang setelah Yesus? Apakah bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan, kamu duluan. Kemarin saya tanya sama kamu, kau langsung turunkan saya. Ini apa? Kebanyakan makan babi ente ini. Saya tanya itu kenapa waktu Paus Franciscus datang itu kebanyakan orang Muslim yang ikut misa itu. Kau langsung turunkan saya loh. Kalau seluruh dunia ini kemudian melakukan misa, lantas apakah itu akan menjadi benar agamamu? Hah? Aneh kau ini. Aneh betul. Aneh gimana, Bang? Kalau seluruh dunia melakukan misa, apakah agamamu jadi benar? Bukannya benar, Bang. Tapi bingung saya, Bang. Oh bingung, ya segitu dong. Akui kalau kau bingung. Saya bingung karena banyak orang Muslim, Bang. Orang Indonesia itu adalah orang yang baik, selalu menjamu tamunya dengan baik, dengan adab. Yang datang siapa namanya itu? Franciscus. Iya. Nah, diladeni dengan baik. Kamu heran. Kalau kami jahat pun kamu nggak heran. Gimana maunya ini? Tokoh Katolik datang, pemimpin Katolik dunia datang, dijamah dengan baik, disalami, dirangkul, cipika-cipiki. Kamu heran ketika dilakukan misa, umat Islam ada di situ dan mereka umat Islam juga di situ ikut tenang, berhikmat di sana. Kamu heran. Giliran kami kasar, kau bilang kami ini teroris, kau bilang kami ini radikal. Saya yang heran, bukan kamu. Ayo angkat tema yuk. Cari tema yang paling berat dan yang paling kau kuasai. Coba kasih tema lah, Bang Juma. Tadi kan sudah, kalau saya penyesat itu siapa? Bergelar Kristus. Kalau kita Bang Juma kan langsung teriak-teriak, makanya saya takut loh, Bang Juma. Ih, mama. Hatimu terlalu pink, kawan. Pink gimana? Pink ya, Pink berani, naik kayak kucing. Ayo, angkat tema. Kamulah yang tentukan temanya, silakan. Itu abang aja lah, abang nggak aja kasih tema lah. Oke. Apakah penyesat Saya takut abang teriak-teriak. Apakah penyesat itu bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya takut abang keserupan loh. Apalah orang ini. Kayaknya kamu lahir dari tanah sengketa deh. Kenapa banyak kali air liurnya? Kau udah banyak ngomong tapi tidak ada yang mualaf loh, Bang Juma. La haula wala quwwata. Kamu pun akan mualaf kalau kau gunakan akal sehat. Mau nggak aku coba? Ku mualafkan kau kalau kau memang kau menggunakan akal sehat. Mau nggak? Saya sahadatkan kau kalau kau menggunakan akal sehat, tapi kau buang doktrin gereja dulu. Kalau saya dapat kebenaran ya saya mualaf lah. Oke, Kalau baik. saya Kita dapat mulai.
Kalau saya dapat yang dongeng-dongeng itu saya tidak mau, Bang. Oke, kita mulai. Kita mulai. Ini saya ingin membahas tentang logika sehat dengan pewahyuan. Saya mulai. Anda, saya butuhkan hanya menggunakan akal sehat, tidak perlu banyak cincong. Al-Quran mengatakan bahwa akal manusia yang membedakanlah kemudian manusia dengan makhluk lainnya seperti binatang. Menurut akalmu, benarkah Tuhan itu satu? Jawab. Itu kan? Susah. Sudah berkarat otaknya, susah. Karena sudah didoktrin Tuhan itu 3. Gimana? Ulang, Bang. Bang, ulang. Menurut akal sehatmu, benarkah Tuhan itu satu? 1 dalam 3 lah. Nah, itu berarti akalmu memang nggak sehat. Bagaimana kau mau sehat? Sedangkan sudah parah, otak kau itu bocor halus. Ya udah, sekarang saya tanya, berapa robmu? Ya 1. Itu Pak Ucup bilang 2 loh. Hah? Si Ucup bilang 2. Oh, mungkin maksudnya dia Rob. Bukan Rob pencipta langit dan bumi. Oh, berarti beda ya? Tunggu dulu. Kalau umat Islam itu kebanyakan, umat Islam sebelum masuk ke dunia debat, ketika dia berbicara tentang Rob, maka rasa bahasa yang mereka yang menjadi cakupan di situ itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Gini Juma, Bang Juma. Apa? Gini, kau kasih turun semua itu, kita 2 open camp, kita 2 diskusi. Kamu mau pacaran? Bukan, saya mau diskusi, Bang. Ini kita sudah diskusi udah berapa menit ini. Ngapain kau ganggu Saya mau orang-orang? kasih turun semua itu teman-teman yang di bawah itu, kita 2 open camp, kita 2. Memang kau siapa? Kau mau ngapain? Kau mau pojokkan berdua gimana sih? Kalau Bang Juma berani ya, kita 2 diskusi. Kita ini sudah diskusi, tidak ada yang mengganggu pun di sini. Bukan, saya mau open camp loh. Iya, buka aja. Celanamu pun bisa kau buka kalau kau mau. Senang kali dia, ya Allah. Masolah generasi. Makanya kurangi ke gereja, jangan terlalu sering. Jangan gitu loh, Bang Juma. Masa saya buka celana loh. Lalu apa tujuannya berdua-duaan di sini buka kamera? Saya mau diskusi biar semua orang lihat loh. Diskusi itu pakai mulut. Iya, tapi saya mau itu kasih turun semua teman-teman di bawah itu. Kita 2 open camp, kita 2 diskusi lah. Kasih tema, kita 2 diskusi. Kalau berani. Pala butuh. Siapa? Tuyul sampai. CGR dilarang pacaran lawan jenis di sini ya, sama jenis di sini ya. Dilarang Iya, ya. Di Kristen kan boleh. Anda mau diskusi apa mau curhat? Basro, kalau kau di poligami mau nggak? Iya. Wahyu 19 nomor 7, siapa yang nikah sama binatang? Wanita nggak mau diduakan. Wanita nggak mau diduakan. Tuhan mau nggak diduakan? Saya mau tanya itu, Bos. Tuhan mau nggak diduakan Tuhan? Saya mau tanya, Bos, kalau kau di poligami mau nggak? Tuhan mau nggak diduakan? Mau nggak Tuhan diduakan? Cuma saya tanya itu yang di bawah itu, bukan kau, Bang Juma. Wanita itu tidak mau dipoligami, Bang. Itu wanita pada prinsipnya, tapi karena Tuhan memberikan kemudian perintah, maka mereka harus menjadi wanita soleha. Ada masa di mana mereka harus menelan pil pahit, menerima suaminya untuk poligami jika memenuhi syarat. Tapi itu, saudara. Dan wanita yang ridho suaminya poligami karena sudah memenuhi syarat, mati dia dalam ridhonya, wanita itu mati dalam keadaan syahid. Dia mati dalam keadaan jihad. Begitu juga seperti Anda yang memiliki kelainan suka sesama jenis. Kalau Anda mampu melawan, sembarang aja Juma.
Kalau Anda mampu melawan nafsu Anda itu sampai Anda mati bertahan, Kalau maka kau Anda berani, mati dalam Juma, keadaan kalau jihad. kau berani, kau open camp, kau kasih turun semua teman-teman di bawah itu, kita dua diskusi. Apalah orang ini. Saya mau tahu kamu. Ini gimana? Kau udah ngomong banyak tapi belum ada yang mualaf. Tadi tes akal saya mau mualafkan dia, berhenti dia. Kenapa berhenti? Karena 1 dalam 3. Ya udah hancur lah kalau kayak gitu. Padahal kami rame di sini nggak ikut ngomong, CGR. CGR kami rame-rame di sini nggak ikut ngomong, cuman Bang Juma aja. Kan sudah rasa berdua. Oh saya tahu Ukti itu lengannya udah pegal begitu terus nggak turun-turun dari kemarin. Kelainan dia nih. Berani nggak? Coba buka kamera coba. Buka kameramu coba. Juma. Berani. Coba buka kameramu dulu. Udah, kasih turun semua. Enggak apa-apa, buka dulu, nanti kita minta beliau dengan hormat untuk jangan turun. Coba buka kameranya. Aku kasih turun semua teman-teman itu, kita bikin tema baru, kita dua diskusi. Buka dulu kameramu. Kau kasih turun semua teman-teman di bawah. Iya, nanti kita kasih turun. Buka dulu kameramu. Kau kemarin saya tanya kau langsung kasih turun saya. Kau belum jawab pertanyaan. Tadi bahas buka kamera, sekarang kemarin yang dibahas. Gangguan ini. PLN mati lampu. Seibarat kepalanya itu mati lampu, PLN-nya di dalam. Jadi gelap. Banyak kabel putus. Kalau kau kerja malam gini, ini dosa loh Juma. Kau dosa. Mulai. Apa kau ngomong kamu? Buka mulut, buka mulut. Dosa nggak dalam Al-Quran kau kerja malam? Buka mulut. Buka mulut. Dengar dari tadi. Aneh-aneh ya. Great. Halo Juma. Halo juga. Kau ngomong-ngomong nyinggung babi ya, sedangkan kau itu kan divaksin dengan babi sebelum naik haji, ya enggak sih? Kan yang dilarang makan babi, Bang. Iya, tapi kan kau disuntik dengan babi juga kan? Yang dilarang makan babi. Iya, tapi disuntik enggak? Itu dimakan nggak itu? Walaupun gak dimakan, masuk gak dalam badanmu? Makanya pakai otak dong. Masuk gak dalam badanmu? Pakai otak dong. Iya, cairannya itu masuk nggak? Pakai otak dong. Pakai otak. Kamu mau sehat, kamu diimpus. Boleh nggak kau minum aja air impusnya supaya cepat sehat? Tapi kan itu ada babinya, nggak nyambung. Iya kan, dak. Perintahnya apa dulu? Dilarang makan babi. Jadi boleh ya disuntik babi? Ya kenapa kau menggunakan otakmu disintep cuma ya, separuh? Boleh nggak disuntik pakai babi? Dalam hal pengobatan boleh. Apa pula pengobatan? Lah, kan dipersyaratkan. Kau aja nggak sakit. Kan dipersyaratkan itu. Iya, dipersyaratkan. Nah, sekarang mana coba dalilnya di dalam Al-Quran? Kan? Coba kau tunjukkan di mana dalilnya dalam Al-Quran. Lah, kok selain dalilnya? daripada dilarang makan babi. Naik haji wajib nggak disuntik dengan babi? Kok wajib? Mana dalilnya wajib? Mana deh? Lihat ini NU online ini. Oh, parah kali dia. NU online ini, lihat ini. Gila juga dia ini. Gila. Majelis Ulama ini, lihat. Itu vaksin ini meningitis. Iya nggak? Orang sakit. Orang sakit. Tahuan kau kan disuntik dengan babi. Senang dia kita disuntik dengan babi. Dia nggak ingat dirinya makan babi. Wah, makan babi. Daripada kencing ontak. Iya kan cuma. Iya, daripada kau makan segala. Mending makan segala tapi makan dagingnya, nggak minum kencingnya. La haula wala quwata illa billah. Kalau kau sudah makan babi itu sama halnya kau makan kotoran semuanya. Jangankan kencing, babi itu makan kotorannya sendiri, tuyul. Habis itu kau makan. Aneh kau ini. Aneh kau.
Dan faktanya tidak ada umat Islam itu, dengar, faktanya di Indonesia ini tidak ada umat Islam itu minum kencing onta, nggak ada. Ontanya aja nggak ada, lagi kencingnya. Mana nggak ada kalau Aneh kau ini, aneh emang. Sekarang ada nggak larangan kemudian, dengar, ada nggak larangan minum kencing onta? Nggak ada kan? Ada nggak larangan makan babi? pakai Ada. otakmu, pakai Ada nggak larangan makan babi? Ada. onta itu limbah, kencingnya itu limbah, botol. Tapi kau makan babi. Lah, babi Kencing juga onta itu limbah. Babi Limbah. juga limbah. Babi Mana ada semuanya, limbah dagingnya? semuanya dimakan oleh babi. Kotorannya sendiri aja pun dimakan sama babi. Kau bikin bukan limbah katanya. Dia udah nggak bisa debat Bang Juma. Iya. Begitu akhirnya larinya ini. Nggak ada celah. Gennya babi itu sama gen manusia. Jadi kalau kau makan babi sama halnya kau makan manusia itu. Betul. Aku pernah lihat babi laki-laki diambat emaknya. Nah. Gen babi itu gen manusia loh. Jadi kalau kalian makan babi itu sama halnya kalian makan manusia. Satu ekor babi kalian makan sama seperti kalian makan satu manusia. Nah, kira-kira apa efeknya dalam kehidupan kalian, karakter kalian, hati kalian, pembawaan kalian, sifat kalian setelah babi yang adalah segen dengan manusia kalian makan? Bawaannya jadi rakus Gurunda. Nah, itu dia. Rakus segala Babi itu nggak ada rasa cemburu, Gurunda. Kalau istrinya dipakai orang, dia tambah semangat dia. Tadi kan gue bilang, anak babi laki-laki dia embat emaknya. Iya betul. Izin Gurunda saya sapa Bang Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Sehat. Alhamdulillah, Bang Juma, Iya, Bang. Al KTP, alhamdulillah, Al udah mau 6 bulan ya. Siap. Alhamdulillah, terima kasih. Walafnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Abang nggak mau suruh turun yang lain, kita aja berdua. Efek makan babi itu suka berduaan. Aku pernah survei babi gitu ya. Itu babi kenapa ya? Kalau anak babi itu jalan sama emaknya di depan, nunduk kepalanya gitu. Saya tanya dia kenapa? Malu katanya. Malu saya. Kenapa? Malu emak saya babi. Malu mamaknya babi sementara dia sendiri kucing. Bang Andi. Saya tanya lagi dia, kau kalau kau nengok kenapa sih kamu putar badan? Maaf bang, saya waktu diciptakan saya nggak dikasih kaca spion. Masuk. Kupikir nggak dikasih leher Bang Andi. Iya termasuk itu. Makanya kalau dia mau di apa sih namanya dikonsumsi itu nggak ada lehernya, jadi nggak disembelih. Pantangnya Pantatnya ditusulin guys. Iya. Iya kata ya, pantatnya ya. Apa jantungnya? Bang Andi biasa. Mau masuk Desember begini ya biasa, masuk Desember begini biasa. Konten-konten makin gila. Oh, kenapa bisa itu Bang? Pengaruh? Iya pengaruh Desember. Ya masuk Desember toh. Itu hari kelahiran Tuhan mereka atau kematian? Nggak tahu tuh. Gila mereka tuh gila. Masuk Desember tuh mereka gila. Janganlah juga Al-KTP lah yang berpengalaman itu kan pernah di sana dia. Kalau masuk Desember tetap maksudnya semua gila. Maksudnya gila-gila untuk merayakan tergila-gila, mau merayakan seketika kebahagiaan gitu, mereka bahagia. Iya, merayakan dengan mabuk-mabuk.
Ya kita hargai ya kan ya, sebagaimana kita menghargai sahabat kita, saudara-saudara kita Hindu, Buddha, kita menghargai. Cuman mereka ini punya misi kan, punya misi ingin memurtadkan kita, makanya kita agak-agak ini selalu berdiskusi dengan mereka. Kalau Hindu Buddha nggak ada itu punya misi menghindukan atau membudakan kita, nggak ada. Tapi cuman yang mereka ini. Yang paling parah Pak, saya ada template saya lihat itu dia bilang gini, tema Natal kali ini adalah Allah menjadi manusia. Lo kok bawa Tuhannya umat Muslim? Mati meja. Benar ya Salim? Ada ya? Itu ada kemarin saya baca itu. Bang Andi, ini di sini ada ini tulisan di spanduk ini Tuhan manusia. Apakah Tuhan manusia? Itu di spanduk ada. Itu nggak ada masalah itu. Ini loh, Allah menjadi manusia. Itu sudah penistaan itu. Iya, penistaan. Itu penistaan. Maksudnya apa coba? Ya Tuhan kayak menjadi manusia, oke lah. Theos menjadi manusia. Sama hanya umat Islam di bawah-bawah. Penghinaan itu artinya mereka tidak menjaga perasaan kita yang mayoritas ini. Nanti kalau kita tegur nggak toleran. Ya, kita yang disalahin. Iya pasti itu. Kita yang dibilang intoleran. Itu. Ada musik, Ya. Ada musik, matiin dulu musiknya bang. Waduh. Kecilin dulu musiknya itu siapa sih? Bang moderator kayaknya tuh, Bang Bursa. King Garret itu siapa itu? KTP itu. King Garret. Halo, selamat malam, King Garot. King Garret. King Garret. Waduh. Jadi berhala nih. Tadi sore saya sendiri naik semua keroyok. Bila ada gerunda nggak ada, hilang. Nggak berarti. Tapi memang biasanya sih itu akhir tahun Masehi itu ya. Iya. Memang pengaruh untuk kita berbuat maksiat, minum khamr itu diimbau kepada umat Islam ya. Di penghujung tahun Masehi ini gitu. Ya lebih baik nggak pergi deh keluar rumah. Kalau tidak penting banget gitu ya, lebih baik di rumah saja. Apalagi malam pergantian tahun Masehi gitu, di rumah aja lah. Ya dihimbau aja lah teman-teman ya, daripada kemana-mana gitu bikin macet. Beli trompet lah, beli petasan lah kan, waduh, beli beras. Setuju nggak teman-teman? Itu tuh normatifnya begitu Bang Andi. Kita ada lah menegakkan dikit kan, kita prinsip Islam itu jangan ikutin mereka kan sejalan Natal Tahun Baru itu kan. Bahaya kita udah nggak usah dirayain, senang mereka. Juma. Udah lagi nanya babi nih. kayak teman akrab aja. Oi. Sama sekali nggak ada etikanya. Orang tuanya nggak ngajarin apa ini anak? Memang nggak ada ini Bang Andi di Kristen. Nanti kalau bilang assalamualaikum marah, botol. Ya memang nggak diajarkan di Kristen Enggak kok. juga assalamualaikum lah. Pakai yang lain, jangan oi. Jadi apa? Juma. Ya, halo Bang Juma kayak gitu. Halo Bang Jumiatul. Iya. Halo Bang Juma yang ganteng kayak gitu dong. Ini apa Markus? Bapaknya ini langsung aja bilang, bapak. Dia bilang, bapak Cing. Gitu kalau dipanggil bapaknya tuh. Kenapa Markus? Jumiatul. Oke. Mau bertanya boleh nggak Juma? Jangan muter-muter ya. Baik kali kau. Di Al-Quranmu di Al-Quranmu Al-A'raf 157 kan katakan di situ nama Muhammad ditemukan dalam Injil dan Taurat. Sekarang saya minta ayatnya di Injil dan Taurat di mana?
Mana Injilnya, mana Tauratnya? Tunjukkan ke saya, biar kutunjukkan kau. Kau yang tukang klaim kan Al-Quranmu, jadi kau harus Kan dikatakan ditemukan dalam Torah. Mana Tauratnya? Sini, mana Tauratnya? Biar kutunjukkan. Biar kutunjukkan di Taurat. Mana Tauratnya? kau yang membuktikan lah botol. Anda sih. Kan Al-Quran dikatakan di Taurat. Sekarang mana Tauratnya? Al-Quranmu yang klaim, ya udah buktikan di mana. Ya sekarang mana Tauratnya, biar kutunjukkan. Di Injilnya di mana? Ya sekarang mana mana Injilnya, biar kutunjukkan. Nah, Injilnya ada. Mana? Mana Injilnya? Mana Injilnya? Ayatnya ayat berapa? Mana Injilnya? Agak bisa membuktikan yang gini. Ya mana Injilnya? Injil. Emang lu pikir surat kabar yang kau jadikan kitab suci itu, kitab yang kau anggap suci itu Injil? Jadi maksudnya mana Injilnya? Jadi Injil yang mana yang dimaksud Al-Quran? Silakan. Jumiatul, mana ini? Halo Jumiatul, gimana nih? Cara tombak. Oh kabur, Jumiatul kabur. Mana ada lah, mana ada Bang Juma kabur. Udah aku naikkan. Kena tombak itu. Kena tombak. Nah, udah datang lagi Bang Jumanya. Ustaz Taufik. Hari bangkit lagi. Bentar. Mana kitab Injilnya? Tunjukkan, biar kutunjukkan halaman berapa. Yang mana yang dimaksud Al-Quranmu? Ya Injil yang diwahyukan oleh Allah. Mana? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Mana? Kok mana? Emang saya umatnya Nabi Isa? Saya nanya kau yang mana? Ya lucu kau ini. Injil itu kitabnya siapa? Injil itu kitabnya siapa? Iya mana? Jangan lari-lari dulu. Mana yang dimaksud Al-Quran? Injil itu kitabnya siapa menurut Al-Quran? Iya mana yang dimaksud Al-Quranmu? Injil yang dimaksud oleh Al-Quran adalah kitabnya Nabi Isa alaihi salam. Mana? Lah, emang saya Nabi Isa? Kucakar juga muka nanti ya. Nah, kau buktikan lah botol. Kau yang mendalilkan, kau harus bisa buktikan. Kamu tunjukkan Injilnya mana? Kamu yang tunjukkan karena Al-Quranmu yang klaim gitu. Saya cuma membacakan di situ dan menanyakan di mana. Makanya ndak ada alat di kepalamu untuk nampung jawaban susah. Nggak bisa jawab, ngaku aja cuma. Kamu berharap Injil yang dimaksud Al-Quran surat kabarmu itu kan? Ya mana? Kalau bukan itu mana? Kok sekarang sembarang? Mana buktikan? Kamu berharap Injil yang dimaksud Quran itu kitabmu? Iya mana aku buktikan. Kalau memang bukan itu. Gak malu ya. Joma nggak bisa jawab. Gak malu. Joma nggak bisa jawab. Gak malu dia. Malu. Injil yang dimaksud Al-Quran itu adalah ketetapan Allah yang diberikan kepada Nabi Isa. Ngawur. Ngawur, nggak bisa membuktikan. Iya, saya nggak bisa buktikan gitu aja. Nah. Sekarang kalau saya tanya samamu, Injil itu aja nggak bisa jawab. Yang diajarkan Yesus di Markus 1. Markus 1 nomor 14, Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah di Galilea. Pertanyaan saya, mana Injilnya Yesus? Satu-satu jawab dulu. Mana Injilnya Yesus? Sekarang bertanya lagi, belum. Iya kan, berbicara mengenai Injil. Kamu cari Injil kan? Yesus mengajarkan Injil loh. Sekarang mana Injilnya Yesus? Biar kutunjukkan Nabi Muhammad di dalamnya. Jawab, bertanya lagi. Udah. Jumiatul gak bisa jawab. Dah, aku angkat tangan sama orang gila kayak kau. Iya, Bunda Rahma. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Dewa, Bunda, iya, assalamualaikum. Napi Taufik, lanjut.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ini Melkianus nggak mau naik ini, Bang Gusa. Iya. Kawan dari Flores tuh. Mana beliau ya? Ada Melkianus, udah saya Habis Soten. Yang nggak mau naik bang. Udah ku jambak dari tadi tuh. Jangan dipaksa kalau dia nggak mau naik. Daripada naik kayak orang gila. kawan dari Flores, Bang Andi. Yang mana? Melkianus Tumogi. Ini Pak Melkianus? Iya, kalau di ini kan pakai us-us semua. Cyprianus, Bernardus, Martinus, Zeus. 25 Desember itu hari kelahiran ini Dewa Matahari, Zeus. Ustaz Taufik ikut-ikutan ya. Iya, betul soal mereka ini. Nabi Isa itu kan. Saya mau nanya KTP dulu nih. Setahun yang lalu kan masih Natal ya, KTP ya? Iya betul, masih Bang Handi. Nah sekarang tahun ini sudah enggak. Ada merasa kehilangan enggak? Oh enggak, malah saya bahagia Bang Handi. Saya selamat dari dari ini ya, penyembahan berhala istilahnya. Oh. Iya, karena memang nggak ada perintahnya kan. Tapi kalau saya ucapkan di hari itu selamat hari mualaf sedunia. Ya, malah saya bahagia. Lebih cocok hari mualaf Bang Andi daripada hari Natal. Memang ada merasa ganjal apa waktu tahun-tahun sebelumnya? Iya ganjal Bang Andi. Malam minggu aja saya rasa mengganjal. Karena malam minggu biasanya ngumpul kan sama kawan-kawan. Mereka dulu malah sudah diblokir saya kan. Kalau ngumpul pada ngapain? Biasa sampai subuh tuh. Udah ada moke, bir campur-campur lah. Pokoknya mencari kesenangan dunia yang fana, yang sesaat. Lupa sama yang memberi nikmat. Begitulah kalau di hotel kan. Kita lebih senang menikmati daripada, tapi kita lupa siapa yang memberi nikmat. Jadi nggak ada penyesalan ya? Wah nggak ada Bang Handi, justru saya bahagia dan bersyukur. Alhamdulillah. Masya Allah. Mantap, di Islam bisa merubah saya ya. Makanya saya merasa Al-Quran mujizatnya Rasulullah SAW bisa saya rasakan sampai saat ini. Saya buktinya karena bisa merubah hidup saya ya. Itulah yang saya akui ya dari Islam. Nyata ini saya katakan dari hati saya nih. Makanya saya bilang kenapa nggak dari dulu saya Islam. Begitu kalau saya mau wudhu tuh saya nggak sanggup, saya kayak sedih. Ya Allah kenapa nggak dari dulu ya Allah. Di sini kalau Natal Bang Andi, kami tuh potong anjing dimasukin dalam karung, baru dipukul kepalanya untuk pakai penolak. Penolak itu maksudnya kalau lagi minum mabuk itu dagingnya nanti pakai untuk di ini biar nggak mabok gitu, biar enak. Penolak namanya. Kepalanya ditoki. Iya. Kalau nggak dikasih makan dulu, pas dia lagi makan diambil kayu yang untuk pakai tumbuh padi itu loh. Alu ya, di sini bilang alu, betul sama. Itu ngeri juga cara bunuhnya ya. Iya, betul. Jadi nggak ada kasih. Tapi setelah saya membaca surat Al-Maidah ayat 3, waduh, kayak teriris hati saya. Masya Allah, begitu sempurnanya Islam ya. Di situ, wih. Jadi ada penyesalan. Saya nggak sanggup saya baca surat Al-Maidah ayat 3, nggak sanggup. Jadi ada penyesalan kenapa nggak dari dulu saya Muslim gitu ya? Iya, betul Bang Handi. Bahkan saya sangat menyesal karena waktu sujud kenapa dulu saya sempat ragu. Kenapa saya menyesal terus Bang Handi, nggak selesai penyesalan saya.
Makanya saya berdoa tiap hari itu, ya Allah, jangan biarkan hati saya ini mencintai sesuatu yang akan binasa. Karena cinta yang fana adalah racun bagi hati saya. Kenal Engkau ya Allah, saya bilang gitu. Tapi masih ada kan Lazar yang belum tercapai? Banyak, karena saudara-saudara kandung saya yang sedara, saya ingin mereka juga dapat hidayah, Bang Andi. Itu tujuan saya, itu yang saya akan. Amin, amin, insyaallah. Amin. Kan mereka sudah akui kok, saya berubah kan. Tidaklah mungkin seorang kayak saya yang begitu jahat dulu minum mabuk pulang pagi apa. Kok sekarang bisa lepas total minuman itu, Bang? Hanya karena Al-Quran. Makanya mereka selalu mendiskreditkan saya kan. Kawan-kawan saya DM, kau begini. Jadi saya live itu karena saya sering dihujat. Jadi saya balas dengan live. Ayo, naik yuk, saya bilang. Kita debat cara jantan gitu. Diskusi lah ya. Iya, betul banget. Poinnya saya sayang juga sama mereka karena saya pun demikian ya. Saya juga dapat hidayah kan karena perjuangan teman-teman juga ya dari apologet, khususnya Bang Juma ya, dan semua apologet. Tapi dulu kalau nggak salah Benazar dulu mau ketemu Bang Juma ya, belum terlaksana ya? Iya, insya Allah ya. Pasti kan ini secepatnya ya, insya Allah ya. Allah ya, Bang Andi. Ya waktu syahadat kan Mas Ustaz Yusuf PI dulu kan, saya saksi tuh, habis itu baru buat sumpah 2 kali syahadat masalah al ya, pakai TP ya. Oh iya Bang Taufik ini ya, oh baru ingat saya. Iya. Saya bilang Bang Taufik siapa dalam hati Online. saya. Iya ada 2, satu lagi bapak siapa tuh yang Kalimantan. Jadi syahadatkan aja dulu, ya kan, secepatnya lah ya kan. Udah tunda ini tahu kan. Iya Bang Taufik. Kalau KTP di antara keluarga baru antum yang sendiri mualaf ya? Baru saya Bang Andi. Makanya saya berusaha dengan doa ya, terutama karena saya yakin dan percaya yang berhak membolak-balikkan hati manusia kan Allah kan. Iya betul. Tapi masih serumah semua? Enggak, saya sendiri Bang Andi. Mereka kan rumah. Saya. Udah berkeluarga 2 ya, kakak saya itu. Ayah ibu? Yang perempuan udah sama ibu saya, udah nikah dia. Nah suaminya ini kalau dia tugas luar, saya yang antar kakak saya perempuan ke gereja gitu. Melihat gereja gimana? Ya saya tadi terasnya jadi halamannya aja. Terus saya puntar. Saya anggap tempat gereja tuh anggaplah tempat pertemuan ya. Gitu, balai desa atau apa gitu. Karena masuk gereja kan pakai sepatu. Harus toleran juga sih, harus toleransi, saling menghormati. Iya, gitu, tetap saya. Iya. Betul. Yang penting Iya, kan Bang Al tunjukkan akhlak karimah aja, akhlak Islam kepada mereka, gak apa-apa. Iya. Santun aja. Yang mau malah boleh aja. Iya. Karena salah satu penyebab juga dulu kan penyebaran Islam cepat tersebar ke Palestina dan Mesir kan karena mereka melihat tauladannya Rasulullah. Baik kan, begitu mulia sehingga berhasil kan. Buktinya berhasil. tapi hubungan sama keluarga baik-baik saja ya? Baik. Tetap hubungan darah Bang Andi, namanya darah daging ya. Bahkan waktu saya dipanggil di Frate kan kakak saya yang bela. Saling menghormati aja. Tapi ada nggak yang paling menolak? Maksudnya kenapa sih masuk Islam gitu? Sepupu. Oh sepupu. Iya, ketemu saya, dia pura-pura nggak lihat saya, kayak nggak kenal. Bahkan ada yang lagi ngobrol-ngobrol, kemudian dibisik sama sepupu saya, dia sudah mualaf. Langsung berhenti dia ngobrol sama saya. Langsung diam. Saya biarkan aja lah, nggak apa-apa. Dibawa rileks aja, santai. Ya, ya itu konsekuensinya kan. Tapi lega tau rasanya meluk Islam, nggak ada beban. Beda Bang Andi, jauh. Apalagi kalau setelah sholat isya tuh, kayaknya saya udah menang ya. Hari ini saya menang ya Allah. Gak ada, saya ingat apa yang saya buat hari ini ya Allah. Saya tidak menyakiti hati. Jadi kita bisa koreksi diri kan. Setelah sholat isya tuh saya koreksi diri saya. Mulai dari pagi sampai ini, apakah ada yang saya melanggar perintah Allah?
Karena di Islam kan, wah keren ya, benar keren. Pokoknya saya tidak bisa ucapkan lagi dah. Terlalu baik ya. Bang Al-KTP, aura kebahagiaan abang sampai ke sini kok. Masya Allah, makasih. Masya Allah. Iya, saya nggak bisa ungkapin maksudnya. Karena saking kerennya Islamnya, benar-benar, waduh, sempurna, agama yang sempurna, benar-benar agama yang diridhoi oleh Allah. Makanya saya sering bilang bahagia yang sudah di Islam. Dikitannya kapan Bang Al? Ya abangku. Dikitannya udah ya? Kapan? Sudah. Saya live waktu itu kan. Mereka takut-takut. Saya live waktu kitan itu bang. Oh iya. Nggak lama Saya setelah live itu ya? sore Setelah pagi. sadat ya? Iya. Terus saya wawancara dengan yang tukang hitan itu kan. Jadi sini laser. Oh. Iya enak lah ke laser kan. Iya, orang dulu. tapi bukan laser betul. Saya kira laser beneran. Ternyata bukan laser. Tapi hanya namanya laser. Tapi memang di situ pisau apa segala, gunting segala. Nggak berasa kan? Iya, jauh lebih bersih kok. Weh, Islam itu memang keren, bersih. Berarti aku salah dengar dong. Katanya kemarin Al-KTP disunat itu dibawa ke bengkel di Laskarbit. Oh, salah dong. Masya Allah. Mat distrik ya. Bagaimana rasanya kalau di saat subuh ya mau sholat subuh ambil air wudhu? Gimana itu perasaan kalau kena air wudhu di subuh hari? Dingin Bang Andi, pertama dingin. Terus perasaan saya waktu itu gimana ya? Apa namanya itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Sabar ya Bang. Ya, kalau subuh bawaannya ini Bang Andi. Ada rasa ngantuk sama waktu mau ngambil air wudhu kan dingin di Ruteng Bang Andi di sini kan dingin kan. Jadi kadang saya kesiangan jam 6. Kalau saya nggak sanggup itu. Jadi subuh tuh kadang-kadang gagal saya. Saya jujur aja ngomong. Dalam 1 minggu tuh. Kenapa gagal Bang? Sabar dulu. Sabar. Dalam seminggu tuh mungkin 2 kali gagalnya. 5 kali berhasil gitu. Maksudnya bisa bangun dengan semangat Allahu Akbar, Allah, dengan senang hati gitu. Yang keduanya, yang 2 hari itu kadang karena mungkin terlalu sampai malam tidurnya. Jadi ke bawah sampai jam 6. Tapi begitu saya bangun pagi, saya langsung cepat wudu. Saya langsung sholat gitu. Oke, biasalah itu. Iya. Yang penting gak ada kesengajaan. Iya. Namanya juga baru belajar toh. Betul. Pernah saya tes puasa itu jam 10, 11 udah gagal berapa kali. Ya nggak apa-apa dah. Tapi kalau udah terbiasa, justru kalau tidak puasa itu di bulan suci Ramadan itu ada yang kurang, ada yang hilang. Iya, betul. Coba aja nanti. Bentar lagi puasa nih. Betul. Saya pengen ini jelas-jelas bisa merubah saya nih. Wajar lah. Kita aja kadang-kadang kebablasan. Yap. Halo Bang Juma. Ini Bang, mohon maaf, Bang ini Islam atau Kristen Bang? Saya Islam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang Gio? Bukan ada Bang Juma, Bang saya naik saja. Bang Juma kok di mute? Lagi istirahat beliau. Oh dia lagi tidur ya? Ada yang mau disampaikan? Ya saya mau tanya saja Bang. Saya mau itu. Saya biasanya puasa kan. Kalau kita biasa puasa ini gimana ya? Waktu saya puasa saya selalu ada ini mimpi basah. Mimpi basah itu kita gagal atau tidak Mbak? Enggak ya? Iya teruskan.
Iya, saya mau tanya itu saja, Bang. Tapi jarang orang mimpi basah di siang hari, biasanya malam. Ngeres Iya, dia bang, kita kan- bang, dia ngeres kelewat ngeres. Jangan, Nggak bismillah, waktu tidur nggak baca doa. jangan lu nggak mimpi basah kali, lu pipis kali, ngompol kali lu. Bukan, Bang. Kita puasa kan, nanti kita puasa habis kita harus tidur kan. Kan itu, orang itu kita tidak tahu. Makanya saya mau tanya itu, kita gagal atau apa sih, Bang? Mimpi basah itu bonus bagi bujangan. Oh, Bonus. oh itu bonus itu. Oh, bonus ya. Iyalah. Bonus. Oh, gitu. Jangan-jangan Anda mimpi basahnya di kamar mandi. Hai, kok kita sesama muslim kok cakap begitu, Bang? Itu nggak boleh itu. Kan pertanyaan Anda aneh. Bukan aneh, Bang. Bahasa Itu itu kan saya kan punya nggak bisa di ini kan, nggak bisa diprediksi, nggak bisa dihalangi kan. Itu iya, ya nggak bisa benar dihalangi, bonus. makanya saya bilang, Don. Kan saya punya teman ada satu muslim ke orang. Iya, iya. Terus niat puasamu apa yang dibaca? Ya, Bang? Ketika bangun sahur, itu niat puasanya apa yang dibaca? Halo, Bang. Iya, niat puasanya apa yang dibaca ketika bangun sahur? Bismillah. Nawa itunya. Sudah. Kalau subuh berapa rakaat, Bang? Kalau sholat, Bang? 3, Bang. Pintar memang. Wah, keren. Ini baru nih muslim sejati nih ya. Pintar dia. Sholat subuh 3 rakaat, pintar dia. Iya, Bang, aku kan. Kalau wudu, kalau wudu berapa rakaat? Makanya aku bilang tadi, sebentar. Makanya aku bilang tadi, ini Biar kok dulu, Bunda. Muslim kok dia bahas mimpi-mimpi itu, kok enggak malu? Dia itu mau premium, meledek puasa Bukan kita. malunya apa, Bung? Ibu malu kita malunya apa? Kita kan Dilayani aja nggak apa-apa. Oten, neta kok oten, pantas. Biarnya Bunda, dilayani aja nggak apa-apa. Ya tadi Bunda. Stop dulu. saya bilang itu kan Dilayani aja nggak apa-apa. itu kan saya itu ya. Oh, di mute terus ini. Ya udah, ini ngomong. gimana sih? Ya ngomong. Ayo kita debat. Ayo kita debat saja lah. Ayo Zuma. Zio, modal debat kau apa? Sholat subuh aja 3 rakaat. Iya, Walaupun makanya kau saya oten, mau. kau harus bisa juga. Gini. Itu kan Saya mau bukan oten, Bang. Oten itu apa saya nggak tahu. Ibu ini kok Tuh orang hutan. tuduh aja saya salah. oten. Kau dari Flores mana kau? Mau merah ya? Apa? Oh, Flores mana kau? Mau merah ya? Logat. Aku Jowo. Banyak Timur itu tipu kau ini, logat Gio. saya apa? Saya tahu. Gio, kau banyak tipu-tipu banget kau. Ya begitulah ajarannya, mau gimana? Oten itu orang Kristen. Tanya baik-baik dulu, bro. Iya, katakan Bang Andi. Agama di KTP apa, bro? Agama di KTP. Islam lah, kok Buddha, kok Buddhis. Gak apa-apa. Dia gak apa-apa ngaku Islam, gak apa-apa gitu. Aku dulu Islam, tapi aku ingat-ingat. Aku kan di Turki kan, sekarang di Turki. Teman-teman saya Muslim di sini bilang itu Muhammad itu apa sih? Ya kita malu deh mereka cakap tentang Muhammad, histori Muhammad itu kita malu, makanya ya aku sedikit itulah. Ya iyalah, malu lah. Sholat subuh 3 rakaat. Iya malu lah, kita Muslim itu malu lah, itu
Kamu udah disunat Turki saja belum? udah bilang Muhammad itu Wih, gimana? kamu udah disunat belum? Oh, sunat itu harus bang, itu wajib. Siapa yang Orang mewajibkan? bukan Muslim kok. Orang Apa bukan sih Muslim orang kok. Orang mabuk ini biarin aja. Apa sih gak jelas? Bukan, saya bilang itu sunat itu non Muslim kok boleh sunat kan? Bisa kok on cam, saudara. Bisa kok on cam Kamu on cam dulu lah, Ban. Ya sama-sama sini tuh. Al KTP. Ayo lah, Gio, kamu merah ini. Coba kamu on cam dulu, Bang. Gio, kalau sunat itu berapa rakaat? Oh, saya ini di sunat bukan di di mana saya sunat di ini, Ban. Sunat berapa rakaat? Pertanyaannya. 3 apa 2 kalau sunat? Berapa rakaat? Oh, saya 2, Ban. 2 rakaat kalau sunat. Gitu aja gak apa-apa, terusin. Mana gitu yang dulu. masuk dari tadi ya, kawan nyambarnya. Wudhu berapa rakaat wudhu? Wudhu mau berapa rakaat, Bang? Saya wudhu pun udah nggak mau wudhu atau itu saya. Wudhunya berapa rakaat, Jo? Maaf, Om. Daripada gak hiburan. Berapa rakaat? Lumayan ada yang hibur-hibur kita. Ya, betul Bang Andi. Gio makin Saya lucu aja malas, ya. Semakin lucu aja, semakin gemesin. Saya malas jadi Muslim karena apa? Sembahyang di tempat jalan, sembahyang di kereta api, di tempat kereta api, apa sih kita Muslim ini malu-maluin di tempat jalan umum. Daripada Ya, Muslim juga males sama kamu. Ya, Islam juga males sama kamu. Wudhu aja 2 rakaat. Daripada kau sembahyang sama babi gimana? Makan babi itu enak. Kerjaan orang kayak gitu, santai aja. Apa? Habis itu, lalu kan Muhammad bilang kalau kita sakit kita minum air kencing dia bisa kencing unta. Apa sih ini Muhammad ini? Biarin nggak apa-apa. Daripada kau makan tai babi. Itu daging enak, Bang. Oh, itu dia tuh. Itu dagingnya enak itu, Bang. Daripada kita minum itu Muhammad punya kencing kuning itu, Bang. Daging babi itu dari tai babi itu. Babi suka makan tainya. Babi suka makan tainya, Pak. Jadi daging babi itu bagian dari tainya. Enak ya, Pak? Ibu nanti kau meninggal. Dengerin. Kamu waktu kecil Juma di mana Juma ini? Pak Juma Runda ini kalah debat, kalah apa itu? Dengerin ya dulu. malu ya. Dengerin. Kamu waktu kecil pernah jatuh nggak dari pohon? Ini kayaknya pernah traumatik waktu kecil nih. Kalau nggak jatuh dari pohon, pernah diseruduk babi nih. Aku nggak jatuh. Kita kan dijaga Muhammad. Kok kita Dia ini jatuh? pernah nyangkut. Ini kepalanya nyangkut di ranting itu, tembus itu. Iya benar. Dari kening sampai di belakang itu. Robek otaknya. Woi ibu, nanti kamu mati. Nanti kamu ketemu Yakin ya Muhammad dengan aku? kilo. Maunya aku aja. Muhammad nih. Bisa nggak kamu diskusi ngobrol nggak menghujat? Bisa nggak? Ya bisa nggak sama itu cuma saja kalian itu enggak level saya, Bang. Ya sekarang Kalian itu sebelum enggak level. Bang Juma, kamu menguasai apa? Mau Islam kah, mau Buddhis ke, mau apa ke? Ayo kita diskusi saja, mau Yesus tentang Yesus, mau Kalau tentang begitu, Muhammad, oke. mau tentang Allah. Sebelum lanjut kamu Bang Juma, Tuhan kamu ada berapa? Oh, saya tuannya Allah, Allah Akbar. Tuhanmu ada berapa? Ada berapa? Ada satu lah, ada satu Allah. Siapa namanya Tuhanmu? Allah. Itu Tuhannya umat Islam itu. Saya kan Muslim, Ban. Muslim kok Saya begini Muslim. sih? Iya, Ban. Saya Muslim. Tapi saya Zio, tayamum berapa kali kumur? Ya. Tayamum berapa kali kumur?
Kalau kamu berapa? Saya tanya. Saya minta Ya Pak saya kali. pun tanya kamu balik lah. Jangan kamu tanya yang kamu saja yang tanya aku, Bang. Cuma Bang Bilang Ustaz, Muslim. tadi sunat aja 2 rakaat katanya. Ya, Sunat Nah, apalagi itu kan Bang? kesehatan. Sholat subuh 3 rakaat. Sunat Wah, itu kan 2. kesehatan kita, Tahu bukan itu bukan kalau jadi muslim kalau mau kau tahu sunat kau atau malu 4 kali, sudah. 5 Kau kali itu Woi, kau tuh itu sudah kesehatan ketahuan bukan dari Islam, Dio. Sudah ketahuan kau tuh bukan Islam. Yo, Jo, dengerin. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak caranya keluar dari TikTok? Astagfirullahaladzim. Woi, saya tanya baik-baik. Kamu tahu nggak cara Jangan menghina si Woi, imam, Bang. ditanya Aku ini baik-baik. muslim. Tapi Dengerin. aku Woi, tadi aku dengerin. tanya itu, aku mau tanya saja itu. Kamu tahu nggak? Astagfirullahaladzim. Kamu tahu nggak caranya keluar dari room ini? Tahu nggak caranya? Coba, Zio. Coba buka mulut. Coba. Ludahi aja mukanya. Zio, buka mulut ya. Mudah. Saya tiup aja, tiup. Aja itu kayak nyamuk, bangkai nyamuk. Udah mabok memang begitu mereka. Ngomong ajaran kasih, tapi prakteknya enggak. Makanya saya bilang Kristen ini mulutnya lain, ya, perbuatannya lain. Enggak ada bedanya sama orang Farisi dan ahli Taurat, sama. Memang Kristen nggak ada malunya ya. Tidak semua orang Mabok, Kristen. naik komal dipertontonkan di tengah umum. Tidak semua orang Kristen kayak gitu. Tidak semua. Ya, artinya apa ya, orang Ya kan yang nggak ada aturan, Bang. yang tadi. Mabok juga bukan dianggap haram kan? Ini ada RD nih, siapa tuh? Disambit dulu, disambit. Itu ada RD tuh. Ini RD siapa sih? Ada tamu rupanya. Ada tuh. RD. Radio dangdut itu. Radio dalam. Halo. Ya, halo. Ya, malam Bang. Bang RD. RD. Ya ulang sekali lagi ya. Bang RD. Malam. Kayaknya baru naik sepeda deh ini anak ini. RD. Ya udah diturunin aja Bang Handi ya. RD malam gini naik sepeda mau kemana lu? Boleh turunin aja, nggak apa-apa. Sirot aja yang Kristen nih. Ini sepertinya Manado ini. Sirot Bajaga, selamat malam. Wih, apa ini teropet bunyi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan sambil dicas bang, berisik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatur. Gaya kali namanya. Ya, malam Bang. Assalamualaikum. Kebanyakan berhala yang naiknya. Jadi melalui forum ini, ya ini kan memang banyak bencana di negeri kita ya. Ya semoga saudara-saudara kita yang mengalami musibah, yang ada di Sumut, di Aceh gitu ya, diberi ketabahan menghadapi ini semua. Amin. 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 Amin ya robbal alamin. Semoga bantuan cepat datang. Amin. Amin.
Bagi yang meninggal yang muslim ya, itu ya insya Allah meninggal syahid. Amin. Diampuni segala dosa-dosanya, insya Allah mendapat tempat jannah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ya muslim ya, kalau yang bukan muslim saya nggak tahu lah, kan sesuai dengan keyakinan mereka toh. Iya. Nah itu sih intinya. Kalau yang non muslim semoga diampuni sama Tuhannya Yesus. Ya, jangan. Doain juga nggak nyampe bang, Tuhannya lain kan? Iya. Tapi mereka punya keyakinan kembali ke rumah Bapak. Is oke lah, ada masalah itu. Kita harus saling toleransi itu. Ya. Iyalah. Tapi yang namanya musibah itu kita angkat dari segi kemanusiaannya. Ya siapapun yang memberikan bantuan ya kemanusiaan. Itu sih intinya ya. Iya bang, dipandang dari segi kemanusiaannya bang ya. Ya betul Bukan itu. agamanya. Sumbar Sumut Aceh. Parah banget itu bang. Ada yang satu desa hilang bang. Waduh. Iya, tadi kan aku di room itu Unirika. Oh yang di Aceh bang, kak ya di Aceh ya? Di Padang bang. Padang. Jadi kalau cari mayat itu ditusuk pakai kayu itu. Tanah tuh. Kalau ditarik kayunya berbau, berarti di bawah tanah itu ada mayat. Sampai segitunya nggak kelihatan lagi mayatnya. Waduh. Baru digali pakai itu alat berat itu. Tusuk lagi, tarik lagi. Intinya kita doakanlah kepada SAR ya, tim penyelamat diberi juga kesehatan. Karena mereka kerja siang dan malam tanpa pamrih. Semoga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya benar, amin. Amin ya. Iya ada juga bang, tentara sudah ada yang gugur itu karena menolong. Ya semoga husnul khotimah. Ya itu dia, amin. Iya. Yang longsor itu ada yang di atas 4 meter bang, kalau dilihat dari video dari drone itu ya, yang di Padang Panjang itu yang jembatan kembar itu kan tinggi 4 meter tuh, sampai ke situ lumpurnya bayangin. Terkubur orang di bawahnya. Kan di dalam Al-Quran janganlah kamu membuat kerusakan di atas bumi ini. Iya betul. Dia pembalakan liar. Nggak boleh menebang pohon sembarangan. Tebang 1, tanam 5, kan gitu. Iya itu gara-gara itu bang ya, pemalakan hutan itu kan, sehingga terjadi bencana itu. Jadi bencana ini sebenarnya kan bencana ini kan sebenarnya dari ulah manusia juga yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya orang-orang yang tidak berdosa kan ikut berdampak. Terkena juga, terdampak kan gitu. Keseimbangan alam rusak sudah. Yang nggak ikut ngancurin kena juga. Ya itu dia. Ini jadi pelajaran besar untuk kedepannya bang ya. Ya kita ini tidak terdampak, kita mau makan ada, kita kemana-mana tidak ada rintangan. Saudara-saudara kita di sana bayangkan yang terisolir itu loh, tidur di tenda, kehujanan gitu ya, anak kecil dan seterusnya itu. Bayangkan itu gimana itu. Tidak memandang agamanya ya. Iya bang. Hanya doa yang kita bisa berikan sama mereka. Betul. Semoga diijabah doa kita, salah satu dari kita. Itu kan yang tambang liar. Tambangan dia. Tapi biasanya gini loh, tanpa manusia itu diberi cobaan gitu ya, itu tidak akan kalau tidak ada cobaan itu datang, tidak ada introspeksi diri. Yang mudah-mudahan ini cobaan sebagai penguat iman Islam ke depannya lebih baik. Iya itu kan ada di surat Al-Baqarah ayat 200 14 apa itu? Ya. Tidaklah beriman kan seseorang sebelum diuji kan bang ya? Ya itu dia. Betul. Jadi ini bukan hukuman tapi ini ujian. Ya kalau orang Islam itu musibah. Musibah. Ya itu semuanya
ada nilai berkahnya semua Bang ya. Ya diberi harta bermiliar juga itu musibah kalau salah Iya, guna. benar. Baik di hadapan kita, di mata kita belum tentu baik di mata Tuhan Allah kan. Betul. Musibah kayak gini di mata kita nih jelek, tapi ternyata di Allah kan belum tentu jelek. Ya. Untuk menguji keimanan kita kan. Dulu saya punya teman gitu ya. Saya kalau punya mobil, saya akan rajin beribadah. Saya akan rajin cari masjid yang jauh-jauh untuk sholat Jumat, gitu ya. Betul dikasih, bisa beli mobil. Apa yang terjadi? Lupa dia dengan janji. Udah ajan Jumat, masih dia lap-lap mobilnya di garasi. Itulah manusia Bang. Ya itu dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana kan Ebo? Mana kan Ebo? Nah itu kan. Mesti Mana ambil air Pajero? wudhu. Mana Pajero? Enggak, mesti ambil air wudhu, cepat-cepat pergi sholat. Dia carikan Ebo buat lap mobil. Oh, itu. Nah. Tidak sesuai. Tidak sesuai dengan ucapan. Artinya apa? Harta itu tidak sebagai alat uji juga gitu loh. Iya benar. Harta, jabatan, Ujian semua. wanita, anak, wanita cantik Bang ya. Iya. Itu ujian banget itu untuk lelaki. Harta, tahta dan wanita. Iya benar. Tadinya waktu tidak ada kendaraannya rajin pergi ke masjid. Mengelulah dia dengan Tuhan. Iya, Kalau aku dapat mobil, aku akan lebih rajin lagi. Iya, gila dapat Ternyata motor. enggak. Gila dapat motor, kencang banget motornya lewati 5 masjid. Kenceng banget. Kencang gitu loh. Nggak itu dia. noleh-noleh lagi. PPU katanya. Minggir semua. Waduh, Pak Ahmad mau kemana tuh? Lewati masjid 5 gitu loh. Wah motor baru bang, ngetes dulu. Pulang-pulang udah maghrib. Lewat aja Bang ya. Pulang-pulang ke rumah udah maghrib, diomelin sama bini. Gitu. Nah, itu pernah kejadian di kampung saya Bang Handi. Itu kenyataan. Kecelakaan. Mas meninggal di tempat. Pamer kendaraan baru sama orang-orang lewati masjid di kampung. Salat Jumatnya di kampung orang lain. Nggak sampai di masjid, celaka beliau. Kata Allah, daripada dia tambah menjadi-jadi, mendingan diselesaikan hari ini juga. Tapi ada juga tadinya nggak rajin sholat gitu ya, nggak rajin ke masjid, pas diberi harta terus diberi kendaraan lebih rajin. Alhamdulillah. Bersedekah gitu ya, bersedekah. Terus kemudian setiap dia jalan ada tetangganya mau kemana, ikut sini aja. Itu namanya hal positif gitu loh. Kesyukuran ya Bang Handi. Iya. Ada juga seperti itu, tapi lebih banyak yang kayak gitu. Yang Lebih tadi banyak yang lupa diri. Iya, enggak lah. Ada harta lupa diri. Enggak, lebih banyak yang positif lah. Yang kayak Selagi tadi ya, miskin jadi orang baik. Ketika kaya nggak jadi baik lagi. enggak kasuistik itu, Pak. Buktinya di setiap kampung ya. Ini fakta loh ya. Ada satu kampung tuh, rumahnya biasa aja, semua biasa begitu. Tapi masjidnya coy, mewah. Artinya apa? Loyal itu dengan Islam. Itu dia. Jadi jangan ada satu kampung itu rumahnya lebih mewah daripada masjid. Nggak imbang namanya. Itu Bang ya. Iya, nggak imbang. Itu tanpa keimanan kampung itu Bang ya. Kalau Ya. masjidnya lebih bagus, megah, berarti memang orang-orangnya itu keimanannya bolehlah. Ternyata ada herder kudis. Mana ini hotelnya? Itu ada herder kudis di bawah. Oh, Edis ya. Jangan-jangan Edis beneran ini. Herdernya ya. Utusan. Kalau si Edis kan, si Edis itu ternyata terbongkar. Dia saksi Jehovah dia. Gitu ya.
Saksi Yehova dia itu. Di sini kan banyak yang suka masuk-masuk ke rumah nawarin itu Bang Handi. Brosur kan. Dulu saya pernah usir tuh. Keluar-keluar saya bilang itu. Saya pernah didatengin. Saya debat. Baru satu data saya kasih langsung kabur. Dia nggak siap data, Bang. Nggak bisa, dia nggak ada. Iya, dia nggak dibekalin. Modal nekat aja dia ke rumah orang. Pakai dasi apa kayak sales panci apa namanya? Ya Allah, ada aja sales agama. Ternyata yang aneh itu Bang, tertinggal. coba ditanyain kapan-kapan kamu dari perusahaan mana? ternyata dia sales SJ. Oh, ada aja ya. Kalau di agama kita nggak ada yang lucu-lucu kayak gitu, Bang ya. Islam itu didakwain saja, bukan dipasarkan dari lorong ke lorong, dari gang ke gang, enggak lah. Makanya kan ada toa masjid, ya cukup di situ aja dengan batas maksimal suaranya ya. Itu. Coba kalau misalnya bekas kitabnya Alkitab dipakaikan pengeras suara, apa nggak aneh kedengeran? Makanya oleh karena itu mereka nggak sampai pakai pengeras suara. Karena waktu lucu-lucu juga kalau di Karena waktu Ekaristi itu kan, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Inilah tubuhku, minumlah, makanlah. Jadi nanti dikira kita nih agama setani kan. serem juga itu kalau dipakaikan toa itu. Makanlah roti ini, makanlah roti Ketakutan ini. semua itu anak-anak. Apakah ini kan? Serem banget kan? Disuruh makan roti dan minum anggur itu kan. Ya, tapi sebelum itu dia angkat rotinya Bang Andi. Inilah tubuhku, tubuh yang dikorbankan bagimu untuk pengampunan dosa. Inilah darahku, minumlah. Jadi suruh minum darah Ini Bang. si Edi sini katanya pengerepot ini. Turunkan aja nih, diam ini, kayak berhala ini. Edis. Iya turunkan aja, katanya ini ngerepot ini. Ya pelawak dia nih. Mau ngerepot dia Bang, mau. Kata Yohanes, Ingat kali. kata Rudi Iskariot, katanya Rudi Iskariot, kudis tepu. Yang kudis tepu, iya betul memang Bang Andi. Pelawak Itu si Lina Wijaya itu ada suami apa? Nggak tahu, no komentar itu. Terakhir Kata aku lihat dia bilang ada suami kayak gitu. Ya wajar lah, dia punya suami kan, dia perempuan. Enggak kan sebelumnya enggak punya suami, janda kan? Biarin lah. Biarin aja lah, suka-suka ngomong dia. Kalau dia punya istri yang saya takut itu. Iya. Iya kan, aku kan dengar dia dengan Chen itu kan, berarti dia kan single kan, berarti. Kan mereka boleh kan sesama ini. Turunkan aja dia itu si kudis tepu tuh. Iya itu kayaknya mau ngerepot itu. Report dia ya. Oh ini kalau ini ntar dulu, ini kalau pakai Yesus segini dia Muslim nggak boleh loh. Coba tanya dulu dia, kalau Muslim turunin nggak boleh pakai kayak gitu. Halo, Bang Yesus, Islam, Kristen. Ini bunyi-bunyi apa sih nih? Dari dia. Turunin lah. Noise. Nge-report juga nih Pak Yani. Iya mau ngerepot ini. Tadi saya 2 kali di-report kok. Mereka ini mau penjahat semuanya. Malam-malam kayak ngelas pagar dia. Ngelas pagar. Iya kayak bunyi las Bang ya. Iya. Dia bilang katanya orang Islam nggak boleh, katanya kerja malam-malam. Apaan nggak boleh? Kalau untuk apa? Yang apa? Jaga-jaga malam itu Bang ya? Di perbatasan Israel apa di mana itu kan TNI kita Bang ya, yang Islam. Itu pahalanya besar Bang ya? Melek matanya itu. Enggak ada larangan kerja malam. Enggak ada larangan kerja malam. Iya, tergantung apa pekerjaannya. Kalau kayak kita kayak gini di rumah, duduk tidur di kamar kan nggak keluar Bang ya? Biarpun aku cewek Bang ya, kan di rumah sendiri kan. Yang dilarang itu keluar malam, nggak ada gunanya, itu dilarang. Tapi Iya, kalau minum-minum kayak kita Bang Andi. Mabok itu nggak boleh sebenarnya, itu yang betul. Sampai Bentar, pagi Bang. kita. Bang Al bentar.
Kak, Mbak Fader nggak usah memperkenalkan diri sebagai cewek, karena aku cowok juga. Kalau kecuali Cewek aku. kecuali Cewek, Bang. kecuali keluar Itu malam. cewek juga ya? Takutnya entrepreneur. Kecuali keluar malam gitu Iya, ya. iya. Kemarin ada teman saya keluar malam gitu ya. Dia ambil tali, ditangkap. Kenapa saya ditangkap bawa tali? Gitu loh. Ternyata dia bawa tali, ada sapi ikut di tali. Ya itu yang membuat dia ditangkap. Ternyata Iya, colong sapi sapinya dia. ngikut, kan? Sapi yang ikut. Dijualnya bang, dijualnya. Itu katanya, mau dijual iya katanya. Tapi ngikut dia, padahal bukan punya dia kan. Orang kira punya dia. Dokter di UGD 24 jam? Boleh dong. Boleh dong, Boleh. tergantung kan. Yang penting kan kemaslahatan. Iya. Boleh. Tapi kalau keluar tawuran terus Iya. motor-motoran ya itu nggak boleh lah. Siang-siang juga nggak boleh kayak gitu. Iya. Nggak perlu malam, siang juga dilarang. Itu Edis beneran tadi Bang Andi. Oh ya? Ya Edis beneran, dia pakai akun ya. Edis beneran tuh. Kok Kenapa dia nggak tumben, ngomong? tumben Edis. Naik dis. Dis, naik dis. Dia pakai akun yang satu tuh, yang dia tampilkan katanya. Tuh. Naik dis. Nggak usah lah di sini malas. Udah gua. saya udah malam kita ngobrol-ngobrol aja bang ya. Dia di Skulis TV itu kan dia Bukan keluar- katanya, bukan. Iya. Maling kan nggak mungkin ngaku. Oh gitu ya, Edis. Ketahuan kau. Edis. Tapi si Kudis Tepo itu pertama dia nongol itu herdernya banyak gitu loh, pendukungnya banyak, ada yang donasi, ada yang macam-macam lah. Mulai terbuka sekarang, ternyata dia bukan Yesus punya Tuhan katanya. Ya udah ditinggal. Dia itu bang, dia Terbongkar. salah ngomong bang. Kecewa heldernya. Fansnya kecewa. Kecewa lah. Iyalah. Selama ini gua dukung, gua donasi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi terpental aja, jaringannya kurang bagus ini, terpental udah naik tadi turun lagi, terpental jaringannya kurang bagus. Ya bang, suara saya kecil ini, saya pakai mic standar aja nih. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku. Mungkin ada dari NTB ya. Oh, di mana NTB-nya bang? Siap. Dompu Bima Sumbawa. Lombok enggak, NTB Lombok Timur itu. Selong. Ya. Oke, ya saya pernah jalan darat lewat situ bang. Kira saya Flores saya. Ya? Saya cari Edisnya dulu. Aku tanya itu enggak berani naikkan aku. Aku minta itu. Nggak usah lah naik ke ruang Nggak usah, edit. Bang. Nggak usah, nggak ada gunanya. Ada sedikit aku tanya dia dulu. Aku naik dulu. Di ruang jadi Si Kudis itu nggak bisa ditanya, dia maunya briefing doang, percuma. Cuma diturunkannya. Saya diturunkan kemarin Bang Andi. Baru naik langsung Nggak ya. sampai omongan kita tuh. Iya. Saya mau sikat dia dulu tuh kemarin tuh diturunkannya. Mana berani dia. Ya kualitas Edis kan lucu kayak lawak itu. Oten-oten aja yang mengeluh-eluhkannya. Ya Oten kan gitu Mbak Kak. Mau naik lagi dia tuh, lihat. Minta naik dia. Mana dia? Enggak. Iyalah Dis, naiklah Dis. Gini bang, saya enggak mau berdebat ataupun aplikasi. Aku mau tantang dia itu. Debat offline aja. Ada pernah minta maaf aja. Mohon maaf, saya lebih baik di bawah aja. Nyimak aja, oke? Oke bang. Oke Bang, salam buat di ini ya. Denara ya. Oke, saya selalu semua. Saya selalu semua. Terima kasih abangku Terima kasih ya. Bang. Orang Lombok nih. Tempatnya sirkuit Mandalika. Abang KTP, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya sempat ngikuti ini kisahnya Abang KTP tadi, luar biasa, saya kagum sekali, mau bertanya aja ini Floresnya di mana ya Bang?
Di Ruteng abangku. Alhamdulillah. Oh, ada Muslim juga di situ di Ruteng. Ada Masjid Raya Baitul Rahman, ada cuma satu ya di sini. Oh, subhanallah. Gereja semua, dikelilingi gereja. Alhamdulillah kalau ada sudah ada ya. Kalau saya di Ende-nya. Oh, abang di Ende banyak itu Muslim di Ende ya kan? Iya, kalau di tempat saya kan. Ende mana bang? Ende Leo? Iya, ya benar. Nah, logatnya ya. Oh, Ende Leo kebaca maksudnya. Kalau di tempat saya itu nggak ada campur Muslim semua karena saya di pesisir pantai, orang Iya, pribumi lah. Nggak ada. betul. Satu-satunya kabupaten di Flores yang banyak Muslim itu di Ende, Bang Andi. Iya, benar. Iya. Tapi saya dengar abang tadi cerita ya subhanallah, saya rasa luar biasa lah ya, hidup di sekelilingi orang-orang yang belum Iya. Islam itu ya, serasa ya itu luar biasa saya mendengarnya tadi. Ya, abang kan tahu ya, di Ruteng kan banyak Katoliknya. Ya, Bahkan benar. Universitas Santo Paulus, Universitas Indonesia, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus besar tuh. Iya. Ini ada, kalau di sini ada teman saya juga dari Bejawa, tapi dia dari Kabupaten Ngada, Bejawa, terus dari kota Soa. Oh iya, Katolik pasti dia. Iya, udah mu'alaf ini Udah subhanallah. mualaf. Dia Masya Allah. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Kedepannya semoga Flores duluan ya yang mayoritas Muslim. Ya, Amin. amin, Ya Rabbal Alamin. amin Allahumma. Itu doa saya selalu berdoa setiap sholat. Jadi Nanti kedepannya NTT lebih banyak Muslim mayoritas. Kalau sekarang kan banyakan apa non Muslim kan. Insya Allah. Insya Allah. Allahu Akbar. jadi dia kan Mbak Yeni kan dia baru belajar banyak hal lah seputar Islam. Saya jelaskan pelan-pelan begini-begini. Alhamdulillah dia ya ini Anda bersama saya juga di sini, alhamdulillah. Masya Allah. Sadarannya udah ini saya bimbing pelan-pelan. Memang saya juga masih belajar juga, tapi saya kan kita namanya dari lahir pasti beda ya Bang ya. Iya saudara. Dari lahir udah Islam ya pasti beda lah dengan yang baru belajar ya. Tetap pelan-pelan saya tuntunnya. Alhamdulillah udah ini. Tapi bersyukur abang dari lahir. Jadi bersyukur yang Islam dari lahir lebih terhindar dari. Ya, ada diluruskan nih. Semua bayi itu ya yang sebelum akil balik dia itu Muslim, berserah diri. Iya iya. Ya, ini loh Al-KTP ya. Semua bayi yang baru lahir itu Muslim. Nanti setelah akil balik, keluarganya, lingkungannya lah yang membuat dia beragama lain, gitu loh. Oh, jadi iya bayi yang baru lahir, bayi siapapun itu meninggal sebelum dia belum kena taklik hukum, gitu ya, surga tempatnya. Masya Allah. Itulah indahnya Islam itu. Tapi kalau yang dibaptis Bang Andi kan di sini kan anak kecil udah dibaptis. Anak kecil kan belum tahu apa-apa. Oh walaupun dibaptis ya? Iya. Oh, dia bertanggung jawab ya baptis dia. Yang membaptis kan orang-orang tuanya bukan bahasa Indonesia itu belum kena kewajiban. Iya betul Bang Andi. Belum paham. Di bawah umur kan? Iya. Iya benar-benar Bang Andi. Masuk akal. Betul. Lain hal kalau dia udah tahu kebenaran tapi dia lebih memilih kebatilan ya itu. Kalau sudah akil balik, kalau laki itu kan mimpi basah ya seperti tadi itu udah akil balik itu. Iya, kalau perempuan kalau perempuan menstruasi itu udah mulai itu. Iya Bang. Gitu. Dia kan belum tahu apa-apa. Iya betul. Belum bisa membedakan kan agama yang benar yang mana kan gitu. Iya. Menurut yang saya tahu ya. Iya masuk akal Bang Andi, masuk akal. Karena kalau orang sudah tahu kebenaran tapi dia tetap menutup diri ya itu yang disebut kafir sebenarnya kan. Dia menutup diri dari kebenaran. Tapi kita sering diskusi sama mereka kan katanya ada dosa waris. Saya bilang emang bayi ada dosa warisnya juga ada. Waduh. Jadi kalau ada bayi meninggal dalam keadaan berdosa dong. Oh, gimana ini kok?
dosa waris dikasih ke bayi gitu. Ngerti juga enggak bayi bang ya? Iya. Kian itu bayi. Kalau itu bayi bisa ngomong, enak aja lu, saya belum tahu apa-apa dikasih dosa. Iya. Jalan Kan aja gitu. belum bisa, masih merangkak-rangkak. Dikasih dosa. Iya. Tega banget bang ya? Logikanya di mana itu bang ya? Nah, itu dia. Jadi aku jadi ini prihatin sama bang Al-KTP. Jadi jauh ya bang ya masjidnya? Enggak, di kota ada masjid raya besar. Bisa jalan kaki dekat rumah? Sekitar 1,5 kilo. Jauh bang. Ya, tapi yang satu lagi yang biasa saya pergi malah lebih jauh tuh. 7 kilo dari rumah. Jadi itu kalau misalnya ini mau buat lagi misalnya ada yang danai bang, itu bisa di mana itu bang? Di dekat abang? Enggak ada kayaknya kak, enggak ada. Soalnya mayoritas Katolik di sini bang. Nggak bisa Di bang situ ya? kebanyakan juga pendatang yang sholat situ, kebanyakan pendatang. Kayak orang dari Jawa kan banyak yang bikin orang Madura, soto Madura. Nggak semudah itu membangun rumah ibadah. Iya, karena sedikit orang Islamnya di situ. Di sana harus mengikuti peraturan SKB 2 menteri. Iya, 2 menteri. Minimal 90. 90. Iya, masyarakat KTP-nya orang ya. Islam ya. Betul. Dan orang situ juga ngizinin harus. 60 tokoh masyarakat. Iya, 60. Kemudian dipalidasi KTP-nya di tingkat kecamatan sampai ke kabupaten. Ya, selamat malam, selamat pagi para anjing-anjing. Buset, apa ini? Siapa nih? Anjing. Kok anjing bilang anjing bang? Buka kemam saya. Saya ini Bunda. Anjing kok bilang anjing? Iya. Babi kok bilang anjing? Kasar banget mulutnya. Iya biasanya pemakan babi. Babi kok bilang anjing? Anjing kok bilang anjing? Tahu tiap hari kok. Kenapa kok gitu? Surupan dia, mabok. Iya, Mabok lem. mabok ya. Mabok lem ya bang ya? Karena sekarang ini cari koin susah. Mabok lem aja yang murah bang ya? Kau makan anjing tiap hari ya? Pantas kau mulut kayak bau ini. Tidak ada yang bisa ditipu. Turunilah. Manusia naik memang, aduh. Sekali ngomongnya masuk. Nah gini loh, kok begini, ini secara psikologis ya. Orang yang sering memakan begituan, itu pasti kalau marah pasti keluar dari mulutnya itu. Ngamuk itu di dalam perutnya. Yang sering dia makan. Benar. Jadi dimaklumi aja. Jadi secara tidak langsung itu ya. Secara tidak langsung dia itu mengatakan bahwa saya pemakan anjing. Itu secara tidak langsung. Ya, mengabarkan bang ya? Mengabarkan itu. Pengabaran ya? Jati dirinya. Itulah ajaran kasih binatang. Jadi apa yang ajaran sering kasih kita, sayang, mau kasih tapi sayang. apa yang sering kita dia sering konsumsi itu yang makanan-makanan haram itu selalu ngamuk dalam perutnya, pengen keluar lewat congornya, keluarlah itu. Gitu. Ronta-ronta ya? Ronta-ronta. Oh, dia namanya Paulus Bang Andi. Paulus Kayoga, orang Flores nih. Biadab memang kau. Kae. Orang Flores nih, dari Momere nih, dia punya farm nih. Kalau mau mere itu enggak KL aja. Ya kalau KE itu dari Ende. Iya. Dekat-dekat saya ngomong sama Kae tuh. Oh iya. Oke. Orang Momere dia nih Kae. Kalau mau mere itu apa ya kalau sebutan mereka itu? Mau mere kota Ende kan ada lagunya tuh. Iya. Dia bionya Paulus soalnya. Makanya dia marah tuh. Ada us di belakangnya itu ya pastilah sudah. Sudahlah jangan framing lah. Iya ini ada saya lihat Bang Andi. kabur dia tadi minta lagi dia kabur karena saya tahu dia dari mana. Iya. Dia lari Bang Andi karena saya ngomong dari Momere langsung dia multi tadi langsung nggak multi lagi. Hilang dia. Iya framing. Nanti kita cari dia kalau tahu tempatnya. Kesimpulannya, apapun yang sering dia makan yang diharamkan, setiap dia kali marah atau ada spontan, misalnya dia lagi jalan-jalan, terus kebentur kakinya di batu, keluar makanannya tuh, jing, gitu. Biar batu dibilangnya anjing loh.
Betul. Jadi ini memang sudah. Assalamualaikum. Ini lagi. Waduh, lagi-lagi nggak boleh itu balas salamnya dengan sempurna. Oh iya. Inilah. Waalaikum, Gini. waalaikum aja. Waalaikum. Ya, nggak ada salam-salaman, nggak ada selamat-selamatan. Hiburannya Bang Andi. Oh, malas ah. Berapa rakaat tadi? Boleh Kau bilang Kak? Surat berapa rakaat? Ini Lawak kau, Gio, lawak kau. ini mau nyedap Rika ini. Lawak kau. Woi, semuanya on cam, kita ketemu woi. Ngapain on cam dengan kau? Lu kalau on cam muntah gua. Kamu itu ibu-ibu jangan on cam, ibu-ibu tuh jangan on cam. Kalau kamu on cam bro, gua muntah. Rugi on cam dulu, on dengan cam dulu, kau. yuk, on cam yuk. Yang Zuma itu on cam dulu, yang Zuma itu, Zuma, yang Zuma itu. Woi, Zuma on cam dulu, Zuma. Aku mau debat dengan Zuma saja. Hei, ketinggian. Dapat ilmu apa dia? Perbaiki dulu bahasa Indonesia kamu. Kencing aja belum lurus, pengen debat. Tapi ini membuktikan ya Bang, Bang dia nggak akan lurus, dia nggak disunat. Bang, Tapi dia ini nggak akan membuktikan lurus. Bang Andi, kalau di Bang Juma tuh udah terkenal semua di NTT sini. Ya Ini bukti. jelas. Ini bukti. Buktinya ini buktinya bahwa Bang Juma sudah dikenali semua di sini, begitu dengan caranya kau tadi. Dia kenal tapi dia cuma congor doang, ya no. Kita nggak ada ilmu dia. Coba Akhirnya Bang dia ngaku Kristen. Tebak dia dari mana itu hasil dari logatnya bisa ketahuan dari Flores kupang itu. kayak. Ya kupang-kupang. Lalu tuh kayak kau ya? Dia woi Juma itu cuma congor doang. Kayak Karena timur dia ya? bandingkan RK. Dia dari Belu kah ini? Kalau dia Bang? Kayak Belu, Timur Tengah Utara dia nih. Iya, kayak dari Belu dia itu logatnya. Kayak itu siapa ketahuan. tahu kau? Woi kakak. Kamu ke sini saja. Sonde beta tanya lu dari mana? Sonde beta tanya. Beta kan dari Kupang, dari Koten. Dari mana kau kakak? Oh, saya Atambua. Ah, betul kan dari timur ini. Aku kira dari hutan tadi. Gio, aku kira kau dari hutan tadi. Oi. Dari Atambua ya? Ayo, sudah diamankan. Ayo, kita baku hantam saja. Siapa yang berani? Ayo sudah, ketemu dengan beta di Kupang yuk. Ayo. Janganlah, turunkan aja, jangan ah. Gak ada gunanya. Turunkan. Ludahi aja dia di room ini. Ludahi aja dia. Jangan terpancing lah, jangan. Iya man. Itu mengacukan saja di room itu dia katanya. Ya, bikin malu kita itu ya. Sulit memang kalau udah mabuk. Ini anak ini kan, menurut informasi ini anak kerjanya ini gitu ya. Dia itu sering menyelundupkan sesuatu ke Timor Leste. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riki Dilong, malam. Islam apa Muslim? Muslim lagi. Nama ini, kau tengok tuh di fotonya baju Deli tuh. Muslim apa Islam? Foto berunda. Tarik pula aku Sro. Iya. Gak ada OT naik nanti. Lanjut aku di bawah aja. Nanti gak ada OT naik. Ya, biar aja Bang Beje. Nanti Bang Sirat aja yang dibawa. Bang Sirat minta maaf ya Bang Sirat. Nggak usah lah, dia udah di situ. Gak ada OT minta naik, Ome. Nggak ada lagi ini. Ada dua. Siapa nih? Udah naikkan OT, naikkan. Biar aku di bawah aja, biar ada diskusinya. Lanjut. Siap abangku. Ini David tadi minta naik, giliran sekarang kan naik. Lanjut, masih ada.
Wah, kalian jelas mana? Bang Al berarti di Kupang ya? Enggak, di Ruteng bang. Ruteng Manggarai? Iya bapak, abang. Teman SMP SMA saya jadi dosen tuh di Kupang apa? Kampus Universitas Negeri apa namanya itu? Undana. Nah, dosen dari situ, dosen satunya jualan aja, suami istri itu teman SMA dulu. Oh. Udah lama di situ dia. Iya bang. Kalau Kupang itu kan ibu kota provinsinya. Iya, ibu kota lebih besar NTT. dari semua ya. Kota besar dia, lebih besar dari Flores kotanya. Banyak ya masjid situ ya? Ada, kalau Kupang ada banyak. Kan dia ibu kota provinsi bang. Labuan Bajo masih jauh dari situ ya? Wah jauh, kalau Labuan Bajo itu Flores bang, beda pulau. Oh, Labuan Flores ya, Labuan Bajo ya? Ya karena NTT itu kan kepulauan, Flores, Sumba, Alor, Timor, Rote, Sabu. Ya bang Sirot kan? Iya bener lah bang. Flobamora, bilang Flobamora. Flores, Sumba, Alor. Kalau Kupang itu di Pulau Timur dia bang, berbatasan dengan tim-tim. Kalau di Flores di mana dia? masuk itu. Mana ya? Flores. Iya, abang Sirot ini dari Flores bang, tapi dia di Kabupaten Ende yang banyak mayoritas Muslim. Iya benar. Kalau di tempat saya itu ya hampir 50-50 lah Muslim sama Katolik. Banyak juga Muslimnya banyak juga. Muslim. Masjid juga banyak. Alhamdulillah kalau kita di situ ya banyak saudara juga. Iya. Yang saya kagum sama saudaraku nih LKTP ini yang di lingkungan yang masih banyak Nasrani sekeliling tapi dia tegar sekali itu mah ya alhamdulillah. Siap, alhamdulillah bang. Ya hidup cuma sebentar kok. Iya. Kan tahu-tahu kita sudah tua nanti kan? Tahu-tahu sudah di dalam kubur. Kalau Lembong itu masih jauh lagi sama abang. Lembong? Oh jauh dia bang, jauh. Di situ juga banyak saudara kita yang Muslim juga di situ Lembong katanya. Ada. Kalau di sini ada kok Muslim, beberapa tempat di Jalan Komodo tuh ada Muslim. Oh iya. Cuma kebanyakan pendatang. Kalau Reo masuk Kabupaten Baru ya? Reo iya, dekat sama dia pinggir pantai kan dia Reo tuh. Reo di situ ada juga PMTS itu MTS Negeri kalau dengar informasinya. Terus saudara-saudara saya juga ada yang sekolah di situ. Iya. Muslim ada juga. Oke, izin kita sapa Bang Junaidi. Iya bang. Ya, selamat malam. Halo bang. Ya, bagaimana bang? Mau diskusi? Ini saya bang mau nanya. Ya, dari sekte mana dulu bang? Sekte Katolik atau Protestan, Pentakosta, Tiberias, Karismatik, Saksi Yehova atau dari mana bang? Ini bang, HKBP. Bagaimana? Sebentar dulu, abang dari sekte mana saudaraku? Saya kurang paham sekte-sekte bang. Agamanya Kristen apa? Katolik, Protestan? Denom. Ya, mana bang? Agama kurang jelas gitu bang. Oh, Krislam berarti ya, Krislam ya? Kan kurang jelas katanya Islam aja. Ini ada mau saya tanyakan ini bang. Silakan. Yang dulu bertanya sebelum jelas agamanya apa? Dia Krislam Gak jelas dianya. Dia bilang gak jelas agamanya itu. Mungkin mau belajar dia bang. Ateis ya. Jangan Bang Al, jangan sampai orang ini nggak punya Tuhan. Mau belajar ya bang ya. Tidak mau keluar dari Kristen bang ya.
Ya, insya Allah ya. Ya, Semoga, oke lah Bang, bertanyalah Bang. semoga. Iya, pertanyaan ya biar dikasih edukasi. Iya. Ada dapat ilmu gitu. Habis dari sini. Gimana Kalau kita ateis, gitu? Nah, yang penting dia jangan menghujat aja Bang ini. Ya, Pak. Bang Bursa. Gimana Bang Busro? Aman? Bagaimana Oh, iya. caranya Bagi mencari Kang Nafi dong. kebenaran itu Bang dalam kehidupan itu? Kebenaran Dalam kehidupan biar kita tidak tersesat gitu Bang. Oke, kalau saya jujur ya, saya dulu Katolik. Setelah saya mualaf, alhamdulillah Islam bisa merubah saya dari kebiasaan buruk saya, ya, sekarang menjadi lebih baik. Dengan apa? Dengan mana dia nih? Kok hilang dia? Turun dia. Waduh, belum selesai ngomong. Itu masih ada itu di bawah. Yang turun Ustadz Taufik. Oh, silakan. Nah. Kenapa Ustadz turun tadi? Ya Taufik. Nggak jaringan kali, suka gitu dia. Itu udah minta naik. Kenapa turun? Oh iya. Atau biar Ustadz Taufik yang jawab lah. Jatuh mulu nih. Iya. Silakan Ustadz yang jawab aja Ustadz. Silakan. Dia bilang Ya. kebenaran. Gimana cari kebenaran? Dia bilang itu. Silakan. Ya jelas Mas, dalam Islam artinya ya kalau Mas Bang Junet ya mau belajar. Nah, belajar dulu tentang dasar-dasar ketuhanan itu, apa yang disebut Tuhan, ketuhanan itu apa ya kan. Nah, nanti ketemunya pasti di Islam, ketemunya yang pas itu, yang masuk akal, yang rasional, yang benar-benar menuhankan satu ya, itu Tuhan itu ya. Ya, makanya di Ali Imran Bang. Di Ali Imran 102 itu ya, Inna dina indallahi Islam. Artinya agama yang benar ya di sisi Allah itu hanya Islam aja. Nah, pasti ada pertanyaan loh. Berarti Nabi terdahulu Islam secara globalnya Muslim, artinya orang yang berserah diri. Agama tauhid namanya. Agama tauhid itulah mengesahkan Allah kan satu aja Tuhannya. Nah, Islam ini melanjutkan Bang, artinya membenarkan juga ajaran sebelumnya, ajaran Nabi Ibrahim, Daud, Sulaiman, Musa, Isa alaihissalam ya kan. Di situ itu ada Nabi Yahya juga itu di situ. Nah, jadi kita ketika Bang Junet ya mempertanyakan tentang kebenaran itu adanya dalam Islam. Mana dia? Islam kan? Muslimu Islam. Selamat. Ya, kenapa nyari yang nggak selamat kalau udah ada yang selamat kan seperti itu. Moga ya. Turun dia. Hilang dia Bang. Jatuh. Diceramai dia hilang. Tuh. Keluar ke kami udah. Pinter ngilang otennya. Jadi saudara kita Kristen itu ya tersesatnya di situ ketika dogmatik yang mereka makan itu ya, doktrin. Nah, kalau mereka Bible dan mempelajarinya juga ya, terus dipandu oleh orang-orang yang paham ya, evangelis apa ya, jangan pendeta. Pendeta kan dari perpuluhan dan jarang baca Bible kan, dibaca yang bagus-bagus, terus dikepit lagi di tangannya, pulang begitu, pergi begitu, pulang begitu lagi, nggak dibaca kan, di rumah taruh lagi. Artinya mereka kemakan doktrin itu yang menjadi dogma kan, yang bisa dibantah, harus mengikuti apa yang disampaikan ya kan. Nah seperti itu jadinya, bayangin 2000 tahun begitu kan, sayang. Nah sekarang di zaman digital ini, teknologi kan, otomatis mereka udah mau belajar. Sekarang kendalanya memang itu selain etnis ya kan, orang tua ya kan, ya enggak, orang tua pasti kalau kayak Alkitab aja pasti ada dari itunya, sudah rapi, alhamdulillah kan, dia berani kan, kekuatan itu ada. Jadi Allah untuk al dunia ya teman-teman, Allah tidak pilih-pilih, nggak pilih-pilih kan, dikasih harta, anak ya kan, suami, istri ya kan, kejayaan, kekuasaan dikasih. Yang Allah pilih-pilih apa? Hidayah. Dia tidak semua orang dikasih hidayah sama Allah. Makanya alhamdulillah kita yang berada di Islam ya kan, semoga dipertahankan hidayah itu sampai kita meninggal ya kan.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Imran 102. Yang terjadi, kita lihat sejarah ya, kenapa Yahudi Nasrani itu benci kepada Islam, karena mereka menganggap maunya mereka ya, agama itu dari Bani Israel aja, apa sebenarnya nabi-nabi itu. Nah kebetulan kan Nabi Ibrahim melahirkan Ismail ya, nah kita ini termasuk dari Bani Ismail yang turun tuh. Mereka mengakuin taunya dari Siti Saroh aja kan, dari istri yang pertama kan, nah, Siti Hajar atau Hagar menurut mereka ya, Asgar, Hagar gitu kan. Nah mereka seakan-akan menjatuhkan gitu. Jadi mereka tidak terima keturunan sampai Rasulullah SAW gitu. Jadi dari Ismail ke Nabi kita itu nggak salah 50 turunan ya. Kalau dari risalah itu diperkirakan ya, diperkirakan 50 turunan. Itu mereka nggak terima, mereka maunya yang jalur kanan aja. Dari mulai Ishak kan, Yakub, nah baru Bani itu suku kan, 12 anak Yakub atau Israel ya alaihissalam itu 12, dan kotak-kotak tuh dari 4 istri gitu ceritanya. Tapi dalam Al-Quran nggak dijelaskan sih nama-namanya, itu kan yang dijelaskan itu aja paling Benyamin, Yusuf kan, Yusuf alaihissalam, Yehuda atau Yehuda ya. Nah itu udah turun-temurun tuh sampai zaman Nabi Musa. Jadi itu senior-seniornya itu memang sudah terbagi ke Bani Israel. Jadi Yahudi itu bagian dari Bani Israel, tapi kalau Bani Israel belum tentu Yahudi. Makanya nabi-nabi itu Bani Israel bukan Yahudi. Gitu. Kalau Yahudi nggak mungkin dikecap di Al-Quran kan? Orang Yahudi, Bani Israel ini benar, Bani Israelnya ada yang membangkang. Nah, itulah keturunan Yehuda itu. Nah, yang baik-baik itu adalah yang dikaruniai oleh Allah kan, bahwa semua ada juga yang nggak ada pengikutnya kan, nabi itu, semua nabi itu pasti dijamin masuk surga dan pengikutnya termasuk Hawariyun, 12 murid dari Nabi Isa alaihissalam itu masuk surga gitu. Nah, mereka terjadilah kesalahpahaman situ kan, waktu lahirnya kan sebelum Masehi itu, lahir Nabi Isa itu sebelum Masehi sebenarnya, abad ke-1 itu maksudnya masa hidupnya itu bersama ceritanya, memang 33 tahun kan di dunia ini. Nah berselisih lah ketika terangkat itu kan, kalau dari An-Nisa 157 kan, 158-nya terangkat itu Rafa'ah ya kan. Ada dua, Rafa'ah, Afwata. Jadi wafat itu ada dua dalam bahasa Arab. Afwata itu bisa wafat artinya meninggal, satu lagi artinya terangkat. Ya kan? Al-A'raf, Rafa'ah ada itu di An-Nisa 178, terus Al-Maidah 48. Al-Maidah lagi 16 ya. 116. Gitu bang. Nah sampai sekarang, sampai hari kiamat pasti mereka begitu. Mereka nggak mengakuin nabi yang dari keturunan Ismail alaihissalam. Gitu. Makanya mereka yang terima dari Ishak aja. Itu pun ceritanya campur baur ya kan. Banyak nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kita harus tolak. Artinya filterisasinya harus Al-Quran gitu. Kalau sesuai dengan Al-Quran bisa jadi diterima. Itu tidak sesuai itu bukan. Berarti Bible itu bukan kan, kebanyakan salah-salah, tidak ada rujukan yang jelas kan. Harus sejajar dengan hadis maudhu kali ya, atau doif lah gitu Bible itu. Dikit yang benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami, selamat malam. Iya, waalaikumsalam malam. Ini LKTP menjambak aku, udah malam, udah pagi. Aduh ya. Mami kan cantik. Baru. Siapa orang jelek harus dijambak. Ya Busra, malam semua. Baru selesai sama Kakang. Siapa yang kenal Kakang? Tahu saya. Baru selesai PK sama Kakang. Pokoknya 3 tahun terakhir saya tahu tuh siapa aja proyek-proyek yang buka Komal. Walaupun sekarang nggak naik ya, nyimak aja. Hasil diskusinya apa? Mamiku sayang. Apa yang dibahas? Apa yang dibahas tadi sama si Kakang? Banyak lah, ada 2 jam juga lebih.
Ya, yang banyak itu apa salah satunya disebutin dong. Ya. Janganlah buat penasaran. Bentar, Bu Karyana izin Bang Bursa. Bu Karyana setuju nggak sama Edis? Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Setuju nggak Bu Karyana? Setuju. Tapi dia Tuhannya satu. Kalau Bu Karyana kan dua. Coba jelaskan Bang. Loh, kalau mengatakan Yesus punya Tuhan berarti dua dong Tuhannya. Loh, berarti Yesus bukan Tuhan dong Bang Bu Karyana. Kalau dia bilang Yesus punya Tuhan berarti Edis mengatakan Yesus Tuhan kok. enggak, Yesus punya Tuhan katanya. Tanya Yesus teman-teman. juga Tuhan. Tidak, coba tanya teman-teman. Ya ampun. Itulah. Edis mengatakan di dalam Bible tidak tertulis kalau Yesus itu Tuhan. Iya, betul. Salah. Yesus berdoa, dia bilang. Dia bilang, aku dengar yang bilang Yesus bukan Tuhan siapa, kata dia. Tapi di bumi Yesus menuhankan Bapa di sorga. Itu tadi yang saya bahas sama si Kakang juga. Dan Kakang setuju, dapat sepakat. Di mana Yesus Tuhan di bumi dan di langit? Sementara sudah tertulis di Matius 11:25 Tuhan di langit dan di bumi itu adalah Bapa. Busra. Udahlah Busra, jangan mulai lagi. Enggak sayang, gini, Yesus itu Tuhan di mana? Kalau emang Bapa itu adalah Tuhan di langit dan di bumi, Yesus ini Tuhan di mana? Panggil sayang lagi. Ya, goblok di WA nanti. Tadi PKPK dengerin dong. PKPK tadi. Iya, dijawab dulu Mami. Ya kapan aku Mami mau Busra? Udah. Terus apa? Salah lagi. Salah lagi. Dijawab lah. Apa gimana? Itu Matius 11:25. Yesus itu Tuhan di mana? Kalau emang Bapa Tuhan langit dan bumi. Capek aku mengulangi lagi. Udah bolak-balik itu korong. Untuk mencerahkan karena aku udah lupa. Ya, tadi KO. Itulah kadang-kadang KO pula. Kakang tadi cas kok. Apalagi? Nggak usah lah fokus di typingan, Mami. Fokus ke aku aja. Jadi yang dikatakan kesimpulannya tadi pembicaraan masih Kakang itu yang di Lukas berapa tadi ya? 21 sampai 20. Yang berkata Tuhan itu ya. Nih. Lukas 7 ayat 21. Matius. Matius 7 ayat 21. Anda belum sebut ayatnya, aku udah tahu itu. Allah. Ya. Apa artinya itu? Aku katakan bahwa itu ditujukan perkataan itu kepada orang-orang Kristen di zaman sekarang ini ya. Nah, dikatakan di situ kan, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya kan? Siapa yang melakukan kehendak Bapa di sorga, itulah yang selamat. Di ayat 23 yang dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu ditujukan kepada Kristen. Ya, Kristen yang mana? Kristen yang KTP, yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah itu. Jadi jujur aja kita bilang begitu. Paham ya? Ya, menurut Mami kehendak
Bapak di surga itu apa? Turut hukum 10, hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina. Hukum yang pertama apa, Mami? Sebenarnya aku udah habis tenaga loh, Busra. Ya kan ada aku sini yang kasih power. Oh, udahlah. Habis tenaga gua. Bener. Sebenarnya ini karena kita ini membahas-bahas bukan mencari kebenaran, jadi nggak akan dapat. Enggak, Bu Karyana. Kalau 10 hukum Taurat, hukum pertama saja, jangan ada ilah lain padamu. Bu Karyana udah mentuhankan Yesus. Betul? Yesus yang berkata demikian. Gimana sih? Di mana Yesus bilang gitu? Bukankah Dia yang berkata demikian. Dia yang bukankah memberikan Yesus? hukum Taurat. Iya, bukankah Yesus berkata di Markus 12:29, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Berarti Yesus punya Tuhan itu esa, bukan dia yang Tuhan, Bu Karyana. Betul nggak? Coba Bu Karyana baca dulu Markus 12:29. Janganlah buat aku membaca Alkitab lagi. Yang namanya Esa, Mami, tidak lebih dari 2, apalagi 3. Tidak lebih dari 1. Ya. Cuma kalau kita lihat di situ, Paulus yang salahnya juga besar tuh ya, dia membatalkan hukum Taurat ya. Gitu tuh. Situ tuh mulainya ya kalau lihat ya kan. Tapi gini, kan kita lihat ya Yahudi Nasrani itu ya banyak juga yang nggak mau sama Bible, dan dia emang keturunan Bani Israel, Yahudi dan Nasrani itu kan. Dan dia tidak menuhankan Yesus, nggak kenal, dia kenal Nabi Isa. Coba dibaca kan. Ini aja Alkitab. Ya. Alkitab. Ya. Ini ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Terus kirain 17. Kalau kamu bilang masalah Esa, Allah itu Esa, dan Esa pula dia, satu bapa, satu anak, menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kurang apa lagi? Gimana ayat 17? Di mana ilah lain di situ KTP? Gimana ayat 17-nya, Mami? 1 Timotius 2 Satu anak itu nggak kurang, Mami, lebih itu. Satu bapak, satu anak, satu ibu, Roh Kudus, itu bukannya kurang, lebih itu. Mana ada aku bilang Roh Kudus. Nah, oke deh, satu bapak, satu anak, itu lebih, bukan kurang. Atau Mami mana kurangnya lagi pernyataan Mami itu? Itu lebih, Ya, Mami, ngerti dulu ya. lebih dari Ngerti satu. dulu kalimatku. Lebih dari Ngerti satu dulu ya. artinya, satu bapak, satu anak. Jadi ada 2 itu. Ya, bacalah dulu 1 Timotius 2 ayat 5. Iya, itu Ya. lebih dari 2, Mami. Kalau lebih dari 2 enggak Esa. Ya, pengertianmu. Ya, di mana-mana juga lebih dari 2 enggak Esa, Bang. Mami, Esa itu Ini, 1. Allah itu Esa, dan Esa pula dia. Yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jelas-jelas apa lagi sih? Yaitu manusia Kristus Yesus. Di mana sih itu ilah lain? Inilah Tadi Tuhan Allah itu Esa. Allah itu Esa, stop kan Mami. Kemudian Esa itu untuk siapa lagi? Kalau ada lagi itu bukan Esa. Masa sih kamu nggak ngerti? Itu bukan Esa. Ariana Kalau ada Esa lagi. Nih, Bang Juma Esa 1, Alkitab Esa 1. Ya, Putra Bang 1. Juma Esa 1, Bang Alktp Esa 1, itu berarti Esanya 2. 1. Ya udah 1. 2 itu. Ini 1 tambah 1 2, Mami. 1 tambah 1 2. Indonesia satu kesatuan. Bilang Indonesia 217 juta. Begitu?
Kata Mami tadi kan analoginya Bang Juma Nggak ada 1 analogi, esa. nggak ada analogi. Ya, Bang KTP 1 esa. Itu namanya 2 esa. 2 Ada esa sih, jadi nggak lebih analogi dari itu, nggak analogi itu. bukan Itulah esa kamu nggak lagi. ngerti bahasa Indonesia. Nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ada analogi di Kalau situ. 2 esa berarti bukan esa. Dari situ aja Esa kamu itu nggak tetap ngerti. 1. Kalau sudah 2 itu bukan esa. Nggak ada ilah lain di sini, nggak ada ilah lain. Allah itu esa, dah. Dan, kan dan. Esa Dan, pula dia. dan. Ini dan ini sama-sama esa. Karena Aku dan satu Mami. esa. Dan itu berarti menunjukkan 2. Dan itu. Dan itu nggak bisa Udah, satu dalam makanya. bahasa Indonesia. Dan itu Indonesia. artinya ada 2 objek. Satu Aku kesatuan. Dan Mami. Enggak, kamu bilang Kayak gitu, enggak, dan 230 juta orang. Indonesia enggak satu. 230 juta orang bilang. Mami, kalau dan itu artinya lebih dari 1. Ya, Ya sekarang. menurut aku enggak. Mami, kemudian dijeda ya dengan dan. Aku 2 berarti 2 objek. Ikuti aja maunya tadi. Terus tanya, yang esa di sana siapa? Allah. Allah yang dimaksud di sana siapa? Yesus apa Bapak? Kan gitu. Ikuti aja maunya tadi. Ikutin ya. Nanti Iya. Tanya, yang Allah di sana siapa? Kalau dijawabnya Bapak berarti bukan Yesus Tuhan. Kan gitu. Mami turun deh. Semangat sekali dia bilang esa, tapi 2 kali esanya. Mami gitu kalau nggak dibiarin nggak dikasih Nggak waktu diturutin dianya ini ya. Gitu. Ngerajuk dia. Merajuk. Di ini dilembut-lembutin ya. Nggak boleh dikerasin. Kabur dia. Udah kabur, tahu kemana nih. Kalau aslinya sih baik. Orang mana Mami itu? Orang Medan? Iya. Orang Medan memang keras suaranya, tapi ya belum tentu dia jelek ya. Tapi kan ini kan masalah agama, Bang. Jadi kalau habis diskusi ya udah. Saja. Nggak sampai ke itu ya? Nggak sampai ke Emang hati gitu sih. marahnya ya? Enggak sampai ke hati beliau. Ini pada ini. Ordennya mana ya? Akang Ewok. Siapa nih? Kayaknya Oten ini harus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu ya. Maksudnya mengerti kalimat. Kayaknya dia ini kesulitan mengerti kalimat. Mengerti kata demi kata. Iya, kayak kesulitan di situ mereka ini. Jadi itu bahaya juga ya, nggak ngerti kalimat. Jadi sulit menemukan kebenaran. Gimana mau ngerti kalimat, Kak? Kata demi kata aja mereka susah untuk memahami. Tuhan aja dipersulit. Iya, kayak kata Allah itu ya. Dia ngotot itu, katanya itu Allah itu bahasa Indonesia. Jadi sudah dibahasa Indonesia kan katanya. Jadi apa hak kalian Islam untuk melarang kami katanya? Di mana bahasa Indonesianya kalau Allah itu Tuhan, kata aku kan? Kalau bahasa Indonesianya Allah itu artinya Tuhan orang Islam. Nama Tuhan orang Islam. Ngotot ya. Pokoknya itu sudah jadi bahasa serapan katanya. Bahasa Indonesia. Kata aku kan kalau bahasa serapan itu harus punya syarat. Harus diptong pengucapannya dan artinya harus sama.
Tapi yang kenyataannya kalian ini nggak sama. Artinya Tuhan. Kalau kami kan itu artinya nama Tuhan kami. Ah, ngotot dia. Kayaknya dia itu kena sudah memang doktrinnya sudah melekat. Walaupun dia merasa benar Kak, mereka ini benar, orang ini benar bilang kayak gitu, tapi mereka ini tetap nggak mau berubah, sulit. Emang mereka ini ya punya akal sehat, pasti mereka bisa apa ya, memahami kok Tuhan kita dari Yahudi ya, terus kita kitabnya dari Yunani, apakah nyambung? Nanti mereka berdoa, si Yesusnya ini ngerti kagak? Tapi kalau mereka mau kritis juga kan kabarnya nggak boleh, mereka itu Sangat-sangat irasional. dilarang kan untuk kritis, tanya-tanya kayak gitu di gereja kan, dilarang pendetanya kan. Iya. Iya. Terus Mereka itu ini lagi, Yesus di tanah kelahirannya, lihat apakah di sana mayoritas? Kan kagak. Nggak diterima dia. Coba lihat Nabi Muhammad, seluruh bangsa Sejazirah Arab Arab, itu Islam semua kan. Islam semua. Itulah kehebatannya. Benar-benar itu kekuasaan Allah ya. Iya. Kan sewaktu ini kan Islam ini baru-baru lahir ya. Kan Kristen kan sudah besar ya. Sudah banyak pengikutnya ya. Kalau kita bukan karena agama kita ini benar, mungkin sudah ini ya. Mana pula ini kan apa suku apa itu orang Quraisy itu ya, yang apa kafir itu kan, itu sangat hebat menentang. Kalau itu bukan kekuasaan Allah, ya sudah selesai Islam ini. Apalagi berani menentang apa Yesus itu bukan Tuhan kan, di dalam Al-Quran ini kan, itu menentang Bible semua itu, bahwa Tuhan itu tidak beranak. Di surat Al-Ikhlas kan tidak diberanakan, itu menentang Bible semua. Siapa yang berani kan sebenarnya kan, mereka sudah besar duluan. Nah, itu karena kekuasaan Allah. Memang Tuhan yang benar meluruskan itu. Kalau itu buatan Nabi Muhammad, mungkin nggak sanggup kan menghadapinya kan? Betul. Ustaz Taufik lagi ngapain sih? Makan ya? Ya ini enak ini malam-malam makan nasi goreng. Bunyi-bunyi piringnya. Ini itu tuh apa? Ngopi tinggal dikit lagi, Bang. Oh. Tuh. Aku aja baru makan roti, lapar ini. 12 lebih. Makan berarti ini rengginang doang, ada rengginang kecil-kecil. Ini ada peye aku ini banyak. Coba kalau deket tak bagi-bagi nih. Ya udah lempar aja. Enak banget peyenya. Kan dekat. Itu di atas. Lempar aja. Ini nih kriuk-kriuk. Udah malek aku lah 3 hari itu di toples itu. Toples tinggi itu. Asal jangan bangkit di hari ketiga ya. Iya, itu si jahat itu ya. Kita bisa-bisa aja, Gurunda aja. Enak amat ngomong bangkit. Jadi mumi dong. Jadi apa Zombie tuh? kali. Zombie ya. Iya, zombie. Ini nggak ada saksi. Ya, tipu daya iblis Zaman dulu ini. belum ada teropong kok. Mereka tahu ke surga, aneh juga tuh. Itu nggak masuk akal. Kok mereka tahu ke surga nggak ada saksi juga kan? Murid-muridnya ngelihat aja langit itu bukan berarti ke surga. Itu ada di sebelah Itu bapak. si Paulus itu kan ketemu Yesus itu saat disambar petir kan? Kalau nggak salah? Gak ada ketemu. Zaman Iya, udah dia berbeda. merasa delusi seperti. Iya. Iya, dia itu kan Fantasi lagi aja, disambar fantasi. petir kan? Makanya Bible tuh kayak surat kabar, kayak novel apa cerita wartawan, catatan-catatan aja.
Dan masih dipertanyakan apakah Yohanes itu Yohanes yang bikin, Lukas itu Lukas yang bikin. Masih dilihat di internet nggak ada bukti-buktinya. Yohanes Beda ini kan dengan ada tiga kan? Yohanes sepupunya ini kan Yesus Iya. ya, Yahya, Nabi Yahya. Ya, mereka menerima ambil dari Dan Yahya Yohanes alaihissalam. murid. Kita kan itu Nabi Yahya itu kan. Dan Yohanes murid ini Isa. Yesus. Kemudian Jangan bilang Yohanes yang temannya Paulus. Yohanes yang mana sebenarnya yang buat surat yang Bible Yohanes ini? Yohanes yang mana? Kalau Yohanes yang sepupu yaitu Nabi Yahya kan sudah wafat kan? Masih muda kan? Masih Yesus masih hidup kan? Ya, Dia benar mengatakan nggak? ke dalam Bible Bible-nya Kristen Gospel itu John namanya di situ, ya kan? Itu ya. Yohanes itu Ya. John aja. John. Di Indonesia karena Yohanes. Berarti Yesus di Indonesia Iya, kan iya. orang bule mana ada Yesus? Jesus dia kan? J kan? Yesus. Nah, yang susu Yesus pasti itu bagian dari kuda Yunani. kan? Artinya kuda kan? Bahasa Iya, Inggris. dari ini Bang Bunda apa namanya? Kalau dari Yunani itu kebanyakan kan pagan. Nah, mereka malu tuh. Makanya original teksnya itu mereka nggak mau pelajari juga karena tahu Yunani kan dewa-dewa pagan. Nah, kalau baca Hercules Ibrani itu kan anak dewa Iya. Zeus kayak gitu kan? ikutin kalau Ibrani ikutin orang Yahudi, Spanyol nyolong. Jadi dia menumpang gelap nih, mau kemana nih, mau ke sini salah, mau ke sana salah. Terjadilah Kristen ini mau kemana? Kalau ini kan jelas Injil pada Nabi Isa, ya kan? Taurat pada Nabi Musa, Zabur pada Nabi Daud, Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Bible kepada siapa? Jelas ya. Legal Nah, standingnya ya. itu di situ aja udah habis mereka kan? Jadi Status bukan. kita jelas ya. Bible itu hanya catatan Paulus saja, perjalanan Paulus. Macapruk apa? Kok segelap? Dengan Lukas, nggak tahu Lukas sebenarnya. Iya. Kenapa asal bunyi Surat-surat apa? Paulus Kuasa gelap itu kenapa? dijadikan kitab ya. Masukkan Asal dalam bunyi kitab apa? suci. Kuasa gelap. Kuasa gelap itu asal bunyi apa sih? Iya, itu kan ada di Bible kalian, kuasa gelap itu. Udah jelas kuasa Iya, gelap kuasa ajab gelap laknat itu nggak ya, yang mempan, percaya bos ajab itu laknat nggak 3 mempan, hari semua kuasa gelap nggak mempan sama umatnya aja nggak 3 hari mempan. Ngapain Yesus kosok maha tahu? bangkit dari kematian itu kan? Udah catatannya udah jelas di kalender dicatat hari kebangkitan, hari kematian, bukan hari disamarkan, hari di pohon kurma. Kurang ajar kau nggak ada otak, matamu kemana anjing? Itu kan menurut agama kalian. Kau anjing. Kau yang anjing itu kok kau Bawa sering tai makan kau anjing, matamu cek dia anjing, cek ricek. sering makan anjing itu, Karena mulutnya kau keluar sering anjing terus. Pemakan anjing begini Kak, wajar ya. Karena cek ricek, Kami ada kan nggak? sudah tahu Bukan, dia kalau kerasukan- pemakan anjing. dia kerasukan sering roh-roh makan anjing ya. Dia Hari kerasukan sama kan nggak ada yang ngakuin. kerasukan Babi, roh-roh ya. anjing yang dimakan Ini dia itu loh. keturunan babi kan? Anjing hoak. Babi Tuhan dan kau tuh yang mana? Kau tuh nggak ada Tuhan kau tuh. Orang tuanya Tuhan kau kerasukan yang babi. Dia mana? kerasukan roh Jadi yang lahir dimakan begini dia, anak. roh anjing itu. Tuhan kau yang mana? Yesus itu bukan Tuhan, dia anak manusia itu. Gak Kafader, ada kau tuh Tuhan. Kafader. Kalau kau menuhankan Yesus berarti kau nggak ada Tuhan. Dia bukan Dia Tuhan. makan, dia kerasukan roh anjing yang dimakan dia itu. Kalau kau menuhankan Yesus berarti kau nggak ada Tuhan. Karena itu bukan Tuhan. Tuhan Anjing itu Allah rohani nih. Subhanahu Wa Taala. Jangan dimimpi. Udah nggak sanggup diskusi mulai hujat. Itu roh-roh anjing yang masuk dalam tubuhmu. Roh-roh anjing yang masuk dalam tubuhmu itu yang keluar dari mulutmu. Mentok mereka. Iya, Nggak dia ada kerasukan ilmu roh lagi. ini. Iya. Rohnya herder, rohnya anjing yang warna black. Banyak anjing-anjing hitam yang dimakan nih. Berapa puluh anjing sudah masuk perut mereka. Iya, roh itulah yang merasuki dia nih, Kak. Jadi wajar, jadi kita maklumi ya teman-teman ya. Maklum Karena lah, memang iyalah ya. ada roh yang masuk dalam roh anjing, roh babi bergabung di dalam berkelahi mereka. Udah banyak itu. Makanya keluar dari mulutnya kan? Di perutnya tuh. Keluar dari mulutnya tuh. Perutnya ada babi, ada kucing, ada biawak, ada monyet. emosi dia, kita bikin Semua akan dimusnahkan itu di Yesaya 66:17 tuh. Semua pemakan babi akan dimusnahkan, demikianlah firman Tuhan. Baca Yesaya 66:17, baca. Ayo kan Semua pemakan babi, Sudah jelas pemakan banget. anjing, Sudah jelas binatang-binatang banget, jijik. masih kamu lawan. Masih Iya, dimakan jelas babi. itu. Masih Jelas itu dimakan pemakan babi. babi itu Sudah jelas dimusnahkan itu banget. sama anjing. Ya. Gak takut kalian ya? Sudah Kalau jelas ada banget ya, itu Ya, peringatan kalau itu ya. Mereka memilih daging kan yang enak. Nggak takut kalian sudah Nggak takut, diperingati tapi. keras.
Ya namanya juga iblis kah, waktu iblis merasuki ular Iya. kan, waktu menyuruh Hawa makan buah kan, jadi Iya benar. Hawa makan karena iblis tuh ini. Iya. Mereka mengikuti Iblis Hawa iblis. membutakan mereka ini, nggak takut Lucifer nih. diancam bagaimanapun. Padahal Tuhannya anak dari seorang penzinoy, anak dari Iya. seorang penjur. Betul. Ada datanya. Juga Tuhannya dikatakan seorang penzinoy. Emosi dia. Hancur, tidur yang banyak lelaki. Di mana tertulis di San Henry 1 nama baca itu pemakan babi. Iblisnya keluar dari tubuhnya, jadi begitu. Dia kepanasan dia, iblis itu mau Masa diluruskan. Mau diluruskan oleh kita, iblis Begitu itu marah itu. dengar azan gue kepanasan tuh kan itu. Kita kan mau meluruskan ini kan, kesalahan iblis itu kan, dia marah. Dia masuki, dia pura-pura jadi bapak ini, iblis itu. Jadi roh-roh anjing di dalam tubuhnya tuh merontak semua tuh, lihat tuh, makanya dia kayak tadi naik tuh bang. Jadi wajar lah. Yang sembah itu emang iblis. Betul. Ya kan? Jadi yang bangkit dari kubur itu kan, aduh, siapa tuh yang bilang pergilah ke seluruh dunia. Jangan niat lah, jangan kurang ajar. Segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di bumi maupun di angkasa. Ih, ngeri ya. Itu tuh kurang ajar. Padahal Yesus sudah melarang. Matius 5 nomor 6. Janganlah kau menyimpang ke bangsa lain atau pergi ke kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Datang penumpang gelap Kristen ngaku-ngaku. Iya ngaku-ngaku dia bang, cari akal dia. Kasih bahasa Arab. Ya, Yahudi rohani, cari akal dia. Cari akal ya iblis itu. Iya betul bang. Cek gerakannya nyungsep. Nah kan udah panas itu roh anjing di dalam itu, udah mau keluar itu, ada berapa ekor di dalam tubuh kau tuh? Banyak tuh ya. Itu rohnya tuh banyak, ada yang anak anjing betina, anjing jantan, anjing yang hasil kawin sesama jenis. Aduh ngeri. Gigit. Hilang. Emosi dia. Kabur dia. Aduh. Nggak kesampaian, emosinya nggak keluar, dia nggak tersalur. Iya. Kalah setan itu. Setannya kalah dengan kita. Bangga kali mereka Iblisnya punya itu. Tuhan anak dari seorang penzinoy. Walah. Bangga minta ampun. Bang Al pernah baca nggak? Iya bang. Pernah baca San Henry 1 nama? Belum. Wah, bacalah. Iya. Bunda Maria dikatakan di sana tidur yang banyak lelaki. Beliau seorang penzinoy, pelacur, sehingga Yesus dikatakan anak dari seorang penzinoy. Iya. Tega banget bang. Iya, Tuhan yang dikatain tapi diangkat jadi Tuhan. Gimana itu? Aku bingung aku. Ada naikin lagi katanya. Memang ada yang mau naik emangnya? Mayor naik mayor. Si mayor di bawah. Mayor juga asumsi tuh. Mayor tuh menang congor aja dia tuh, nggak ada ilmu. Longor juga tuh, capek juga tuh deh. Itu banyak itu Bolak-balik gitu aja. Banyak itu ribuan itu anjing di perutnya. Kalau mayor mah congornya kebanyakan makan congor B2 babi. Kenapa? Kalau lagi punya makanan begitu babi kan? Kenapa kita lebih ini bang, lebih bisa memahami Bible karena banyak bahasa Indonesia kan? Dan mereka memahami Al-Quran susah karena teks asli bahasa Arab. Nah mereka kan maunya teks terjemahan aja ya, bisa kita pelajari semua. Anak SMP pun bisa bahasa Indonesia doang kan? Ya gampang dihafalin. Yang bahasa Indonesia aja sulit mereka mengerti. Nggak ada yang hafal mereka, makanya pertanda Al-Quran itu bang, Al-Quran itu benar dari Allah. Allah mudahkan orang yang menghafalnya. Jutaan orang di dunia ini, walaupun dibakar udah apa bisa ditulis lagi, aman udah. Itulah Ustaz Taufik. Ya.
Kenapa dia kabur tadi? Oh, nggak tersalur. Emosinya nggak tersalur. Kalau Bang Juma ketawa. Saya suka dengar sambil tidur itu sebelum saya suka dengar debatnya Bang Juma. Orang Sulawesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan marah ya. Soalnya begini, tadi saya ada ini, saya typing, maksudnya saya mau ketik-ketik dia ini. Kayak ini, kebetulan itu yang host dia ambil, maksudnya kasih naik saya begitu. Jangan itu, saya di bawah saja. Nanti saya typing di bawah Abang saja. dari mana Bang? Dari mana Bang? Aslinya? Ya? Asli mana Bang? Al-KTP. Assalamualaikum. Waalaikum. Kayak dari Flores ya? Alhamdulillah. Ya. Semua apologet Islam, saya selalu semua ini, saya selalu di mana apologet semua saya kawal di bawah semua ini. Alhamdulillah. Kamu selalu jalankan tugas Rasulullah. Abang Islam ya Bang? Nanti saya di bawah saja. Ya, abang Islam. Bang, ya. Hati-hati, jagain botolnya ya. Ya. Iya, saya ini di bawah saja. Maksudnya saya ini tapi di bawah saja. Toh? Iya Bang, makasih Bang ya. Iya. Ya, udah ya Bang. Kamar ya. Ya Bang ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalnya kalau Kristen kan boleh menyamar kan di Filipi 1 nomor 18. Iya benar. Terus tetap bersuka cita mereka walaupun memberitakan Injil dalam kebohongan. Kepalsuan, ya. Kayak pendeta tadi tuh mau nipu-nipu. Al-KTP berapa pendek? Apa dia bilang sih? Surat pendek berapa hafalannya? Oh, Sudah berapa Bang hafalannya? insya Allah lumayan. Ayat Yang kursi pendek- sudah hafal Bang ya? Ayat kursi masih belum lancar tapi Ya, sering-sering dibaca aja nanti bisa dengan sendirinya. betul. Alhamdulillah. Misalkan saya belajar yang tentang untuk debat yang saya lebih fokus dulu kan. Kalau untuk debat yang utama Bang Al-Baqarah ayat 25 itu penting karena Oten sering membawakan kabar gembira keselamatan. Iya, dengan itu juga, Bang, yang apa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat itu. Di sana kan dikatakan tuh Nabi Muhammad menyampaikan kabar gembira bahwa kita akan dijadikan surga dengan beriman bertakwa. Itu penting. Kalau untuk mengatakan mereka kafir dengan telinganya udah diturunkan itu Al-Baqarah ayat 9. Iya. Khatamahu ala qulubihim. Itu ya Ustaz ya. Taufik ya. Ustaz Taufik monitor. Jangan sampai aku salah menyampaikan. Al-Maidah 16 juga ada. Al-Maidah 16 itu mengatakan ya jalan lurus, jalan keselamatan itu Al-Maidah ayat 16. Ya kalau jalan lurus saja jalan keselamatan. Jalan lurus di Al-Fatihah juga ada. Ya, ini suratul mustaqim. Iya. Enggak, yang saya maksud tadi Al-Baqarah 25 itu untuk itu janji kita masuk surga seperti itu. Iya benar. Sama Al-Bayyinah juga jelas kan. Al-Bayyinah ayat 6 itu. Sama ini ya, Maryam 60 ya untuk yang bertaubat ya.
Iya. Ternyata cakep juga Kak Father. Kenapa sih Father namanya? Enggak, aku kan dulunya enggak ikut-ikutan yang kayak gini ya. Enggak, namanya aja yang kutanya. Iya, Patterson akhirnya aku buat. Kan anak ayah gitu, tapi dalam bahasa Inggris. Kenapa Son? Ya senang aja aku lihat itu kan. Kenapa bukan sayangku? Hah? Kenapa bukan Father Son itu kan laki-laki, Iya, kan iya bener. Kenapa enggak dokter kan? Anak perempuan ayah kan? Iya, ada. Udah, tapi aku ketulisan kan, ya udah bisa aja ini ku pinjamkan akunnya. Harusnya father's daughter. Father itu S itu kan harusnya sebelum S itu ada koma, itu artinya anak milik ayah, bukan anak banyak ayah, bukan. Enggak, ya? kalau pakai koma itu banyak ayah gitu. Enggak, kalau pakai koma itu artinya milik kan? Kalau enggak pakai koma kayak gini tapi berarti menyatakan itu banyak. Kalau dalam bahasa Inggris itu kalau koma terus akhiran S itu menyatakan banyak ya. Bukan tunggal. Kalau koma itu menyatakan Posesif itu. milik. Posesif. Enggak, kalau Kecuali dia tunggal, langsung. kalau tunggal itu ada D, D. Misalnya only apa the one, the earth. Ya kan itu berarti satu aja. Iya, ini nih maksudnya tadi ada koma, maksudnya artinya kata milik ayah, tamu. anak milik ayah. Tapi lupa koma ya, aku biarin aja kayak gitu. Oh iya. Males aku gantinya. Ya udah, Nggak ganti maunya sebenarnya, tapi aku Iya. sudah banyak dikenal orang ini nama ini. ya kalau diganti ganti aja sayangku, itu bagus. Genit itu. Nggak Udah. boleh. Ada yang naik itu bang. Enggak salah ya. Nggak boleh mancing-mancing itu. Ya udah nanti lanjut ke DM aja. Mancing-mancing. Yang serem-serem lah, jadi takut cowoknya. Ini siapa nih yang bunyi-bunyinya? Bang Sirot masih bangun ya? Oh iya. Masih. Oh iya saudaraku. Aman Kai. Halo, yang di bawah ini siapa namanya ini ya? Nggak ada nama nih orang. I am Rizal. Tidur dia. Tidur. Dia baru multi kok Bang Bursa. Tuh bunyi-bunyi giginya. Iya biasa Oten kan suka nyamar. Oten itu banyak taktik dia kayak orang kafir Quraisy kan. Banyak taktik untuk menghalangi dakwanya Rasulullah itu ada aja dengan cara olok-olokan, ejek-ejekan. Ya mereka ini sama nih mirip. Abu Jahal ya? Ya betul. Mirip memang nih Oten ini suka olok-olok. Edis itu ya? Abu Jahal ya? Siapa? Yang disembah juga ya gitu gimana? Aduh. Ladai Lole. Ih, susah sekali namanya ya. Ladai Lole. Bang, selamat malam. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang ya? Iya. Asal mana? Bukan assalamualaikum, harusnya waalaikumsalam. Asal mana Bang? Tadi kan bilang selamat malam. Aku balas waalaikumsalam. Iya, udah paham. Asal daerah mana Bang? Maluku Bang. Malukunya mana? Maluku mana Bang? Ternate. Masyarakatnya Bu Sirli. Muslim Bang ya? Pak Kristen? Muslim. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan?
Wah, siapa yang bilang masyarakatnya Ibu Shirley itu? Ibu Shirley itu dia sendiri saja di sini, yang Kristen. Ya jangan gitulah. Nggak boleh kayak gitu, Bang. Iya, cuma pemimpinnya saja dia. Ya, pimpin. Maksudnya jangan lihat itunya, lihat sisi dari sisi kemanusiaannya gitu. Sosialnya gimana? Tidak usah bawa-bawa nama Ibu Shirley, dia cuma hanya pemimpin dunia saja. Tapi baik kok beliau. Iya. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Bang Lada ya, ada yang mau disampaikan? Oh, enggak. Sarah ada ya? Mau ngobrol-ngobrol aja. Oh ya silakan. Tapi kami butuh oten ini, satu kursi. Oh ya, oke, silakan diturunkan aja, Bang. Oh ya udah. Salam kenal ya, Bang ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke, diturun. Itu Bang Al, ada yang itu ada yang baru naik. Bagian abang tuh. Bang Al. Mana habis, Bang? Mana Bang Busro habis? Ya. Gimana, Ustaz? Habis hotel udah? Benar? Di bawah masih banyak, cuma nggak mau naik. Udah dijambak semua. Takut mereka harus mabuk dulu. Kalau nggak, kita tanya satu aja. Nggak punya data, ada data pun udah salah-salah ya kan. Makanya akhirnya mau nggak mau mualaf takut kan, mau tapi Kristen ragu. Akhirnya begitu aja, ateis aja paling nggak datang ke gereja. Itu teman saya tuh, dia Katolik nggak ngakui Trinitas berkala, akhirnya ke gereja aja. Dia dibilang 1000-an ada nih faksi-faksi di gereja itu di Indonesia aja kan ya kan. Tapi bantah pastor nggak berani, atas Romo nggak berani. Memang mereka umat pembangkang, Ustaz. Kalau di tempat kita biasanya mereka ngeri mau mualaf itu masuk Islam itu dia rata-rata biasanya di sunat itu yang katanya mereka ngeri-ngeri itu kan. Iya. Sekarang udah hebat, udah nggak disentuh laser aja, nggak disentuh juga sekarang kan, sinar aja. Iya, pakai laser itu nggak kerasa katanya. Yang dulu orang cepat sembuh. pola dulu, ada sunat kayak kampak. Nah, iya itu baru nakutin itu.
kalau pakai laser kan baru itu. Kalau dulunya biasanya kan sunat manual itu mereka rasa Manual ngeri-ngeri pakai itu. gunting. Dulu manual itu yang sedap. yang mereka lihat itu Tampak. ngeri-ngeri katanya. Itulah mereka takut. Ya kan udah canggih, tinggal itu aja sudah YouTube apa cara sunat sekarang udah tampil banyak tuh. Yang sekarang ini pakai laser ya mungkin lah. Kalau dulu memang beratnya di situ mereka lihat ngeri katanya. Tapi kalau sudah memang mengakui kebenaran Islam kan lebih takut masuk neraka kan logikanya. Iya. Ya ada juga mereka yang mualaf tapi belum sunat tuh, ada tuh. Berita kenapa? Harus dibius dulu mereka tuh, dibius baru dibawa. Kumpulin keberanian dulu kali ya. Iya makanya. Ada teman kita hari yang dari Kalimantan. Kita sahadatin di komalnya siapa ya berapa? Di komalnya Om Yesus. Awalnya kami itu apa? Di komalnya Bundo Rose. Kenal ya Ustadz ya? Bundo. Nama Ustadz Haki Bundo Uni Bundo Rose. Iya. Terus dulu kan kami suka nongkrong di komalnya beliau. Suka buka kajian berapa tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu. Si Noval ini pas kita hadapin berapa oten ya, ada yang Tritunggal, yang Oneness. Si Noval ini dia emang Kristen tapi lantaran nonton diskusi apa semua nyimak, dia nggak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan. Naiklah dia debatnya apa semua, udah gua ajak di Komalia Bundo, langsung dikasih pencerahan. Alhamdulillah beliau terima Islam. Yang anehnya waktu sunat saya bilang videoin kan, kita kita sahadatin, kita bantu beliau, dia videoin, takut beliau, nangis, anak muda nangis di sunat. Iya. Nangis si Noval. Takut. Itu dia akunnya Raja Debat sekarang, dia suka buka komal juga. Dia kan di Lukas 2:21 kan sunat kan, Yesus ceritanya kan. Dikitan di situ. Mereka nggak mau kita, aneh juga. Sekarang itu dia jadi apologet Islam juga sama dengan Bang Al. Itu akunnya Raja Debat. Oh ya, Debat itu dia itu. Raja Debat awalnya tuh si Rudi Yohanes Tristan Batak tuh. Enggak, Raja Debat itu dia akunnya Raja Debat tapi ada itunya, sambungannya. Iya. Jadi selama diskusi waktu itu kita suka benturin sama Kristen-Kristen yang Tritunggal. Lucu. Aduh. Sunat nangis, anak muda nangis, aduh cemen. Banyak sih yang dulu di Komalia Bundo, Ustadz, seperti si Mariam, itu kan apologet Kristen itu paling keras si Mariam itu. Iya, Mariam iya itu. Belajarnya di Komalia Bundo itu, belajar Islam. Kalau naik diskusi ya diskusi, tapi sambil belajar beliau. Alhamdulillah bisa mualaf juga. Udah pada tidur semua ya? Hah? Iya kali itu. Ngilang udah. Ini ada Abuya. Ada Ustadz Abuya dibawa. Hah? Abuya. Abuya strong. Nah, ini ke Jambak. Dia mana kali ya? Ini hotelnya banyak, cuman kabar ilmu malas juga dia naik kan. Tahu hujan, dia mentok gitu, karena nggak ada lagi
reason statement narasi habis itu aja bolak balik, hujat deh. Kalau diperhatiin Bang Busro, kalau kita Muslim nih lebih ke mengkritisi aja kan. Iya. Kalau mereka mau hujat, lu lihat ya. Kita kritis aja, maksudnya kita percaya juga bahwa Nabi manusia kan, Nabi Isa alaihissalam dulu kita. Nah mereka kan benar-benar nggak mengakui Rasulullah Muhammad SAW, ya kan? Saya lihat sih, ya kalau perhatiin ya, mereka lebih menghujat dan kebencian itu melebihi gitu, ya nggak? Melebihi kebencian kepada umat Muslim itu kan nggak mau nerima Rasulullah kan? Nah, kalau kita kan nerima Isa itu, nggak sempurna imannya kita kan, dulu tidak menerima nabi-nabi dan Rasul, ya kan? Itu hati kafir itu ya cover di kulit kan, menutup kan, cover. Bahasa Arab artinya, makanya ada keju itu kafaro, iya artinya melepaskan lapisan keju tuh kafir juga nama itu kafaro. Makanya keju ada namanya kafaro kalau salah kan, KFR itu. Jadi tidak parah artinya sebenarnya. Justru yang dimaksud non muslim lebih parah sebenarnya. Kan muslim artinya orang selamat, berarti non muslim orang yang tidak selamat ya kan. Tapi mereka maunya disebut non muslim kan itu. Kalau paham nggak apa-apa, kafir kan artinya menutup diri aja, mengingkari kan itu. Iya, itu yang disebut di Quran surah Al-Baqarah itu ayat 9. Dan kita tidak heran juga kalau mereka naik komal diskusi menghujat itu karena mereka memang dilandasi dengan dasar kebencian. Ya itu dasar-dasarnya saya lihat tadi. Jadi di gereja di beberapa itu kan mereka Yahudi Nasrani itu ya sebenarnya kan Bani Israel tuh keturunannya mereka. Nah mereka membenci kita nih, jelas semua menurut mereka Nabi itu harus dari Bani Israel gitu. Tapi enggak juga kan, Bani Israel itu kan dari Yakub aja mulainya itu. Nabi Ishak Ibrahim enggak lah, bukan Bani Israel. Israel belum lahir kan, itu tapi Yakub belum lahir. Nah itu aneh mereka. Jadi rasa kebencian itu menjadi zaman dulu dilihat sejarah tuh zaman dulu sampai sekarang gitu. Mereka maunya Ishak ke bawah udah, kalau Ismail mereka nggak mau tahu itu ya kan. Yang kita runut di atas itu ya kita ke Ismail perginya, baru Ibrahim alaihissalam gitu. Saking bencinya sama Islam karena Nabi Muhammad bukan dari kalangan mereka, bukan dari Bani Israel gitu. Orang Yahudi mengakunya bukan dari Yahudi katanya Nabi itu. Gitu. Jadi Allah dikecam di Al-Quran itu kan, dilaknat Yahudi Nasrani itu gara-gara begitu mereka tidak patuh kan. Israel kalau dibawa di bahasa Arab kan itu hamba Allah, hamba Tuhan. Iya. Artinya bagus karena Yahudi udah petunjuk kan. Iya. Udah ada petunjuk kan gitu. Petunjuk. Mendapat petunjuk. Nasrani penolong kan, makanya Ansor kan. Ansor NU tuh. Ya Ansor itu artinya menolong. Iya. Makanya di As-Saff surah 61 ya terakhir tuh ayat 14 itu kan, siapakah yang bantu aku? Rasulullah ya kan. Nah, jawablah Hawariyun itu, akulah akan menolong agama engkau ya Nabi katakan, sama engkau ya Nabi ya kan. Surah 61 ayat 14 di situ bahwa murid-murid Isa alaihissalam itu dan pengikutnya tetap masuk surga gitu, ikut Nabi ya, masuk surga. Nah sekarang Kristen ini kan terakhir setelah cerita versi Al-Quran itu ya, kan terakhir mereka udah berapa ya hitungan di sini ya. Kalau zaman kita tuh Nabi berarti tabi'in lah ya, zaman tabi'in jatuhnya kalau dari hitungan Nabi Isa itu. Tapi kalau mereka di Bible itu dikatakan abadnya sama, abad ke-1 juga katanya kan, ditulisnya Bible itu. Nah kalau dilihat Bang, apakah Bible itu aslinya bahasa Yunani? Enggak. Bible itu sendiri kebanyakan itu Suryani itu Aramaik. Nah Yunani itu dianggap terjemahan lagi karena zaman dulu tuh Yunani terkenal lah kan. Maksudnya peradaban itu peradaban Yunani memang itu. Jadi paling yang bahasa asli itu seperti Yohanes begini.
Kalau saya lihat baca-baca ya, nah kayak Lukas apa itu bahasa aslinya Aramaik diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah itu makin puyeng lagi tuh apa oten-oten juga kalau kita nyebut itu kan. Kan tidak ada Yesus tuh bisa bahasa Yunani. Mana kata-kata dia di Bible bahasa Yunani kan? Ya nggak? Aneh juga. Ya ada tentang bahasa Ibrani. Ya, dalam hadis yang sahih hadis Abu Hurairah di riwayat Bukhari dan Muslim ya. Nah itu dinyatakan bahwa Ibrani memang Taurat itu bahasa Ibrani. Nah zaman dulu tadi tuh lembaran-lembaran tuh sahabat bawa. Nah katanya Nabi berkata, apakah kalian kurang dengan adanya Al-Quran ini? Zaman dulu tuh sudah ada kan lembaran-lembaran itu, apakah benar apa enggaknya? Al-Quran sudah memfilterisasi, Al-Quran yang melegitimasi, verifikasi, nah, gitu sekarang nih. Makanya mereka kalau ngomong apapun harus verifikasi Al-Quran dulu. Kecuali kita hidup di zaman Nabi Isa, hidup di zaman Nabi Musa kan. Nah kata Rasulullah SAW, dia di Muslim tuh ya, insya Allah ya, masalah. Nah itu dikatakan jika Nabi Musa hidup di zamanku, dia harus ikut syariat aku. Itu dalilnya begitu. Ini abang Al-KTP ini udah tidur kali mungkin enggak ini? Enggak apa kalau tidur. Aku suka jagain komalnya. Oh, tadinya Naik lagi oten-oten yang itu tuh. Ya, oten normal jam segini udah jarang nih, yang mabok-mabok aja tinggal di. Nomor normal udah susah. Iya, paling jam-jam segini ya mabuk-mabuk lah paling. Karena jam mabuk-mabuk dulu baru bisa naik ke sini, akhirnya nggak fokus dia, ngelantur ngomongnya, terus menghujat-hujat ya jam-jam segini. Makanya kalau sempat baca-baca tuh, saya baru sedikit juga baca. Yang peneliti di Amerika itu kan, profesor doktor itu dia menyatakan bahwa Yesus itu fiktif katanya kan. Ceritanya itu fiktif menurut dia. Itu dia hasil penelitian tuh. Saya lebih cenderung ke situ juga. Memang apa yang benar itu Isa aja ceritanya. Kalau mereka kan apa kontroversi juga. Digantung apa enggak nih ya kan? Yesus mau digantung apa enggak? Siapa Yudas, ya kan? Satu sisi rela mereka Tuhannya digantungkan, terus sisi enggak diganti katanya kan aneh. Yang benarnya tidak ada penyelipan. Bantahan di Anisa 157 itu kan tidak ada. Adapun kalau bun-bunnya ya, bun-bun itu bukan berarti disalib. Nah, salib itu bahasa Arab artinya kayu lurus aja bang, batang pohon lurus bercari dia. Saya pernah baca bukunya juga itu. Ya kan? Kenapa dikatakan Yesus itu tokoh fiktif? Karena mereka telusuri dari tanah kelahirannya. Mereka tidak kenal nama Yesus. Yang ada kan Iso, Yesus. Dari Aramaik ke Ibraninya Yeshua Hamashiach. Jadi Yesus ini dari mana? Makanya dikatakan fiktif. Itu buku yang pernah saya baca. Iya. Ya si Yesus itu kan orang-orang Asia Tenggara aja sama ini Malaysia, apa kan Singapura, Indonesia. Bule kan J, huruf J kan? Yesus. J lainnya beda sebenarnya. Kalau kita kan sama, orang mau dia Argentina, dia mau ada di Maroko, kalau dia Islam, ya kan? Allah nyebutnya kan? Harus diajarkan cara menyebutnya itu. Alif lam lam ha itu. Aneh kan? Mana ada Kristen Rusia, Kristen Norwegia nyebut Allah Bapa. Karena pada abad itu gini ceritanya, karena pada abad pertama ya, kedua alfabet J itu kan belum ditemukan, belum ada. Iya, makanya huruf-hurufnya itu kan. Pada abad keberapa ya alfabet ini yang J ini berapa ini katanya? Wah, habis juga rengginang nih. Oh, ini.
mulai punah hotel karena mau ada hari mualaf di dunia. Ngeri sedap mereka. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi tafsir itu buat akhir zaman ya, berbondong-bondong masuk Islam. Ingatku bang barusan, wow, berdiri bulu-buluku. Wow, enggak ada itu. Saya kan lagi di luar nih, jagain apa? Ada ini yang dijagain barang-barang proyek kerjaan, tapi ada sesuatu deh. Lah. Baca itu bang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari ciptaan Allah ya, keburukan-burukan yang diciptakan oleh Allah. Kita berlindung. Doa. Kalau nggak apa-apa sama ayat kursi benar. Baca ayat kursi saja biar lebih mempan lagi itu. Ya, yang banyak bang, bukan ayat kursi aja. Surat Al-Baqarah terakhir itu juga. Cuma doain tadi itu. Benar sih kalau yang begitu, yang hal-hal yang mistik gitu saya nggak terlalu ini sebenarnya. Bagus berarti. Karena kan lemah kan. Setan tuh lemah sebenarnya itu. Kita aja ya yang ditakut-takutin. Iya jatuh dari semalam di luar. Kalau kita bindong bodoh nggak ada bang, ini itu kan sendiri doang. Roh gentayangan tuh juga nggak ada, mana ada. Kalau kita berani, makanya kalah kita sama tukang apa jaga mayat tuh biasa aja dia. Nggak ada roh gentayangan. Bukannya juga takabur. Bukannya juga takabur. Tukang ambulans tuh bawa 2 jam 3 jam luar kota. Bilang dia sendiri aja lumayan. Kalau ada teman enak, kalau nggak, dia kuat mentalnya. Kayaknya dia hebat gitu. Nggak terpengaruh, kalau udah mati udah kan, masa kita yang hidup takut orang mati kepada gitu. Bang kita takutin dengan doa ketayangan nggak ada. Dalam dalilnya itu ketika orang itu meninggal dan makanya disuruh dipercepat dimakamkan, tujuannya apa? Nah kan naik tuh ke atas kan, roh itu naik tuh. Kalau rohnya orang muslim akan wangi kan, malaikat tuh setiap langit mengabarkan ini orang wangi, dibalikkan lagi. Nah makanya badan fisiknya balik tuh. Nah masukkan lagi situ kan, jadi siksaan itu dirasakan oleh roh dan badan kita. Tapi kebalik dengan dunia kita kan, kalau luka badan kita yang merasakan kan, lebih dominan kan. Nah kalau di alam barzah masuk ke pemakaman kuburan, roh kita itu yang merasakan siksaan itu, badan juga merasakan tapi tidak sebanyak yang roh rasakan itu. Nah artinya, roh itu terangkat ke langit. Ya kan? Nah, dan yang ada di ini adalah jin kan, jin itu bisa menyerupakan manusia kan, gak usah takut kita udah kalau dia benar kan, nggak ada roh gentayangan bang dalam Islam ya, nggak ada bang. Kita nggak usah takut, makanya banyak kan orang dulu biasa aja dia kan, baca udah, alhamdulillah kan. Bang kita film-film hantu, film ini ditakut-takutin kita sebenarnya. Kita takut setan, terus setan itu kita kasih ruang ya iya mereka bisa besar mereka kan. Oh kita rendahkan mereka, nah itu takut juga sama kita kan. Nah, khalifah loh di muka bumi ini kan, manusia itu. Berasa sholat kali ini ya.
Sholat tahajud nih semua udah. Alhamdulillah.
Ini oke semuanya, saya turun dulu dan mau jam 4. Jam 4 sudah ini di sini. Halo, assalamualaikum semuanya ya. Saya turun. Ini mau kerja lagi jam 4 nih.